Hahaha. Hari ini, seluruh sekte iblis kita akhirnya terbang naik ke alam abadi. Hanya dalam 1 bulan, dia melesat dari tahap inti emas ke manusia dewa. Bahkan, dia berhasil menyerang seluruh dunia kultivasi. Li Haoran ini benar-benar sesosok monster. Monster sungguhan. Lihat saja, bahkan anjing peliharaannya sudah mencapai tahap manusia dewa. Benar-benar persis seperti saat orang mencapai peran. Bahkan ayam dan anjingnya ikut naik ke surga. Nah, kau harus lebih hati-hati. Keluarga Lin itu punya pengaruh yang cukup besar di alam abadi. Mereka dilindungi langsung oleh seorang dewa emas. Ayah khawatir, mereka akan menghadang kita di altar kenaikan nanti. Siapapun mereka, tetap harus berlutut tunduk pada ayahmu ini. Ayah, dari nada bicaramu ini, apa kita punya orang dalam di atas sana? Tentu saja punya. Ayahmu ini sebenarnya berasal dari wilayah Dewa Awan Hijau di alam abadi. Aku adalah satu dari 4 penguasa sekte iblis. Keturunan iblis generasi kedua yang asli. Ya ampun, setelah sekian lama, ternyata aku ini keturunan iblis generasi ketiga. HMPH, bukan cuma keturunan iblis generasi ketiga. Kau juga keturunan dewa generasi ketiga. Ibumu sebenarnya adalah putri ke-9 dari dinasti Dewa Hong Agung, sang penguasa mutlak alam abadi. Selama ini dia selalu dikurung. Ayah, jadi dinasti Dewa Hong Agung pun tak sanggup menahanmu. Junior Litian, memberi hormat kepada leluhur Butian. Kami memberi hormat kepada leluhur Butian. Aura ini, tak salah lagi, ini murni aura Dewa Emas. Pantas saja, ternyata koneksi sekte kita dalam abadi sangat luar biasa kuat. Bocah nakal, kalau bukan karena plakat nyawamu masih utuh, aku pasti sudah mengira kau mati konyol di alam bawah. Maafkan saya karena telah membuat leluhur cemas. Kami telah menyinggung keluarga Lin. Mohon perlindungan dari leluhur. Leluhur, ini adalah putraku, Li Haoran. Li Haoran memberi hormat kepada leluhur. HMPH. Keluarga Lin dari Gunung Phoenix itu, sekelompok ayam kampung dan anjing liar tak berguna, berani-beraninya menantang sekte iblis kita, mencapai tahap manusia dewa di usia 100 tahun. Terlebih lagi, dia memiliki akar spiritual dewa, luar biasa. Bagus sekali. Hahaha, bocah nakal, kau benar-benar menghasilkan seorang putra yang sangat jenius. Terimalah sedikit hadiah pertemuan ini. Aku akan membawamu masuk ke alam abadi. Aku akan mengangkatmu menjadi putra suci sekte iblis. Sebagai penerus sejati keluarga Li, aku ingin mengandalkan sendiri, mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk menaklukkan alam dewa, mengandalkan usahaku sendiri untuk merebut tahta putra suci sekte iblis secara terhormat. Anda menolak pemberian dari leluhur Gutian, memicu pengembalian kritis 10.000 kali lipat untuk pedang roh, ditingkatkan menjadi pusaka dewa tingkat atas, memperoleh obat dewa penembus kesengsaraan, teratai dewa 7 warna. Nekat sekali anak ini. Obat dewa tidak mau, pusaka bumi pun dia tolak. Bocah ini benar-benar sudah gila. Hahaha. Benar-benar pantas menjadi putramu. Sifat keras kepalanya ini, sama persis denganmu di masa lalu. Anak ini sudah besar, dia punya pemikirannya sendiri. Mohon leluhur jangan menyalahkannya. Aku, sang leluhur, justru sangat menyukainya. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tapi sebagai leluhur, aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan ayahmu. Posisi putra suci sekte iblis ini, mutlak harus kau terima. Mengenai 2 pusaka ini, memang kualitasnya biasa saja. Nanti leluhur akan carikan yang jauh lebih hebat untukmu. Naiklah ke alam dewa dengan tenang. Jika orang-orang keluarga Lin berani macam-macam, akan kutebas habis cakar-cakar mereka. Kau dengar itu? Hahaha, sesampainya di alam dewa nanti, ada leluhur dan sekte iblis yang akan selalu mendukungmu. Jadi, melangkahlah maju dengan berani tanpa perlu ragu. Berani-beraninya dia membunuh pewaris utama keluarga Lin kita. Dosanya tak terampuni, dia pantas mati 10.000 kali. Wanger, tulang dewamu kini sudah terbentuk sempurna. Segera bawa pasukan dan serbu altar kenaikan dewa. Cincang si Li Haoran itu sampai hancur berkeping-keping. Baik, ayah. Bocah iblis bernama Li Haoran itu akan segera tiba. Ingat, jangan biarkan dia hidup. Inikah alam dewa? Energi spiritualnya benar-benar luar biasa pekat. Li Haoran, kejahatanmu membunuh anggota keluarga Lin sungguh tidak bisa dimaafkan. Hari ini, tempat ini akan menjadi ladang kuburanmu. Hati-hati, lawan kita kali ini sangat tangguh. Ada 3 dewa bumi dan belasan dewa manusia yang mengepung kita. Yang di sana itu bahkan sudah mencapai puncak dewa bumi. Rupanya orang-orang keluarga Lin. Keluarga Lin kalian benar-benar ramah. Ya, sampai repot-repot membuat pertunjukan sebesar ini hanya untuk membunuh. Ping Fan, kau cari mati. Ya. Jiang Wudi. Keluarga Lin kami dan sekte iblismu tidak punya dendam, baik di masa lalu maupun sekarang. Kau mau menghalangiku? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bawahan ini, Jiang Wudi, atas perintah dari leluhur Butian. Menyambut kepulangan yang mulia putra suci ke sekte. Menyambut kepulangan yang mulia putra suci ke sekte. Tidak perlu terlalu formal. Bangunlah kalian semua. Putra suci. Tidak mungkin. Dia itu cuma semut rendahan dari alam bawah. Mana mungkin dia putra suci sekte iblis kalian? Siapa yang diangkat menjadi putra suci di sekte iblis kami? Apa perlu lapor dulu pada keluarga Lin kalian? Tadi kau bilang mau membunuh siapa?
Li Haoran, jangan pikir kau bisa melindunginya hanya karena ada sekte iblis yang mendukungmu. Keluarga Lin kami dan sekte iblismu sama-sama kekuatan kelas 1 di benua abadi Qingyun. Kita sama-sama dijaga oleh leluhur Dewa Emas. Kami tidak takut pada sekte iblismu. Jaga bicaramu saat berhadapan dengan putra suci kami. Apa sekte iblismu mau berperang habis-habisan dengan keluarga Lin kami? Perang, ayo maju sini. Yang mulia, mau dipatahkan tulangnya, atau dikuliti. Kalian jangan macam-macam. Ayahku adalah kepala keluarga Lin. Kalau aku mati, kalian semua akan tamat. Jangan gugup. Tuan muda ini orang yang masuk akal. Mana mungkin aku membunuh orang sembarangan. Cukup bayar dengan uang. Masing-masing dari kalian, bayar 100 batu abadi tingkat tinggi, untuk menebus nyawa kalian sendiri. 100 batu abadi tingkat tinggi. Kenapa? Tidak mau bayar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Putra suci sungguh penyayang. Tidak membunuh mereka sudah merupakan sebuah anugerah. Kalau mereka tidak tahu diuntung, bawahan ini tidak keberatan mengirim mereka ke alam baka dengan tanganku sendiri. Kami bayar. Ini 100 batu abadi tingkat tinggi. Apa masih kurang? Apa-apaan maksudmu? Maksudku 100 keping per orang. Kalian di sini ada 1, 2, 3, 17 orang. Masing-masing 100. 17 orang berarti 17.000 keping batu spiritual tingkat atas. Kau tidak bisa berhitung. Ya, 1 orang 100, 17 orang itu 1.700. Pahami baik-baik. Sekarang, berapapun yang tuan muda ini katakan, 17.000 keping, kurang 1 keping saja, kau mati, jurus iblis penanam hati. Aku sudah menanamkan sebuah benih, biarkan saja perlahan tumbuh berbuah. Aku tidak bawa harta karun alam berharga sebanyak itu. Tanaman spiritual kek, senjata spiritual kek, tuan muda ini akan menerimanya juga. Di dalamnya ada 5 tanaman spiritual tingkat Suan, ditambah 30 tanaman spiritual tingkat Huang. Total nilainya lebih dari 20.000 batu spiritual tingkat atas. Dah Huang, tangkap ini. Tanaman spiritual seharga 20.000 batu spiritual tingkat atas. Semuanya diumpankan ke anjing. Berkultivasi selama ribuan tahun. Seluruh harta benda yang dikumpulkan mati-matian. Ternyata tidak sebanding dengan sekali makan anjing ini. Kelakuan putra suci yang satu ini. Kenapa gayanya benar-benar beda dari yang kubayangkan? Sistem mendeteksi guncangan mental yang hebat pada Lin Fan. Mumpung tuan muda ini belum berubah pikiran. Kalian semua boleh enyah dari sini. Li Haoran, tunggu saja pembalasanku. Penghinaan hari ini, jika aku, Lin Fan, tidak membalasnya 100 kali lipat. Namaku pantas ditulis terbalik. Baik, putra suci. Bawahan ini akan membawa Anda kembali ke sekte iblis. Tidak, kita jalan-jalan dulu ke kediaman keluarga Lin. Ke keluarga Lin, yang tadi itu cuma uang tebusan nyawa mereka. Tapi karena mereka berani mencoba membunuhku, urusan kita jelas masih belum selesai. Sebelum bertemu dengan Anda, hamba merasa kultivasi jalan iblis hamba selama ini hanyalah main-main belaka. Vanner, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Li Haoran. Dia itu putra suci dari sekte iblis. Dia berlindung di balik nama besar pelindung sekte iblis, Jiang Wudi, yang ada di sana. Tidak hanya mempermalukan anakmu ini, bahkan dia merampas semua harta surgawi, dan pusaka bumi kita sampai habis tak tersisa. Bagaimana mungkin semut rendahan sepertinya punya hubungan dengan sekte iblis? Ayah harus membalaskan dendamku. Aku mau membunuh Li Haoran. Ketua, masalah sekte iblis ini sangat serius. Kita harus memikirkannya baik-baik. Tidak bisa, Ayah. Kalau kita tidak membalas dendam, mau ditaruh di mana muka keluarga Lin kita? Ketua, Tuan Muda Lin Han benar. Jika kita tidak menuntut keadilan, orang-orang akan mengira keluarga Lin takut pada sekte iblis. Aku mohon padamu, Ayah, bangkitkan leluhur Dewa Emas. Kita harus menekan sekte iblis, dan memaksa mereka menyerahkan Li Haoran. Ucapan Fan benar. Keluarga Lin kita telah berdiri kokoh di Bahtera Abadi Qingyun selama 10.000 tahun. Mana mungkin kita membiarkan seorang bocah ingusan menghina kita seperti ini? Pengawal, ikuti aku ke aula leluhur. Keluarga Lin, cepat merangkak keluar dan serahkan nyawa kalian. Li Haoran, aku kan sudah membayar uang tebusan nyawaku. Apalagi yang kau mau? Itu cuma tebusan nyawa untukmu dan beberapa anak buahmu saja. Sekarang, tuan muda ini datang untuk membuat perhitungan. Tentang semua masalah yang keluarga Lin kalian perbuat padaku. Kau sungguh tak tahu malu. Pikiran Lin Fan bergejolak hebat. Tingkat kematangan tertentu meningkat hingga 30%. HMPH, tuan muda ini adalah seorang kultivator iblis. Bukankah wajar kalau aku bertindak sedikit tak tahu malu? Dulu, ada Lin Yao di alam bawah, yang berkali-kali mencoba membunuh putra suci ini. Lalu ada Lin Feng yang tega melancarkan serangan mematikan padaku. Sekarang kau, Lin Fan, malah memasang perangkap di altar kenaikan. Untuk mengambil nyawaku, kalian harus membayar ganti rugi atas penderitaan batinku.
Lin Yao. Siapa itu Lin Yao? Ketua. Tentang Lin Yao, dia adalah salah seorang keturunan cabang keluarga Lin kita yang tertinggal di alam bawah. Garis keturunannya sangatlah murni. Lin Feng di alam bawah sebelumnya, juga mati karena klon miliknya. Ternyata itu kau. Kau membantai keturunan keluarga Linku berturut-turut, lalu sekarang malah menuntut ganti rugi pada kami. Iya, memangnya kenapa? Beri mereka pelajaran agar sadar diri. Kau benar-benar keterlaluan. Tidak mungkin, kita sama-sama berada di tahap Dewa Langit. Bagaimana bisa kekuatan tempurmu jauh melampauiku? Karena kau itu terlalu payah. Sekarang, aku beri kalian dua pilihan. Bayar ganti rugi. Atau mati. Ganti rugi apa? Asalkan kita bisa menahannya sebentar. Tunggu sampai leluhur keluar dari pengasingannya. Penghinaan hari ini, akan kubuat kalian membayar utang darah dibayar darah. Tuan muda ini orangnya sangat santai. Kok, cukup beri aku 30 juta. Batu abadi tingkat atas. Dan masalah ini kuanggap selesai. 30 juta. Kau sudah gila. Kekayaan keluarga Lin kami yang terkumpul selama 10.000 tahun. Semua batu abadi yang tersedia jika digabung pun tidak lebih dari 5 juta. Keluarga Lin kalian miskin, itu urusan kalian. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu, matilah. Putra suci, 30 juta batu abadi itu benar-benar terlalu banyak. Bagaimanapun juga, keluarga Lin dilindungi oleh leluhur Dewa Emas. Jika kita terlalu mendesak mereka, ditakutkan mereka akan melawan habis-habisan. Takut apa? Tinggal panggil leluhur kita kemari. Selesai, kan? Ini. Sepertinya kurang baik, kita cuma mau memeras sedikit ganti rugi. Masalah sekali begini tidak perlu sampai merepotkan beliau, kan? Punya leluhur kau tidak dimanfaatkan, memangnya mau disimpan buat pajangan. Cepat panggil dia kemari untuk menguasai keadaan. Ternyata begini ya caranya menjadi kultivator iblis. Sia-sia saja hasil kultivasiku selama ini. 30 juta batu abadi benar-benar terlalu banyak. Tolong beri kami kelonggaran waktu 10 hari. Penguasa Suci Li, izinkan keluarga Lin kami mengumpulkan dananya. Asalkan bisa ditahan sampai leluhur terbangun. Tentu, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oh, kalian butuh waktu. Ya, batas waktu 3 napas yang Tuan Muda ini berikan sudah habis. Tuan Muda ini sudah memberi kalian waktu yang sangat cukup. Tapi kalian sama sekali tidak memberikan rugi, kan? Pelindung Jiang, apa hukumannya bagi mereka yang berani meremehkan sekte iblis kita? Mereka yang meremehkan sekte iblis pantas mati. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Baik, hanya dalam waktu setengah napas. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan? Kau jelas-jelas sedang mempermainkan kami. Fluktuasi emosi drastis yang sangat sering terdeteksi. Tingkat kedewasaan tertentu telah meningkat hingga 50%. Keparat kecil, kau sengaja melakukannya. Sejak awal kau memang tidak berniat meminta ganti rugi. Kau memang berniat membinasakan keluarga Lin kami. AR. Oh, ternyata kau punya otak juga ya. Tepat sekali. Tuan muda ini memang datang untuk meratakan keluarga Lin kalian hari ini. Lihat orang. Hah? Kami menyambut keluarnya yang mulia leluhur dari pertapaan. Kumohon, yang mulia leluhur, bantai kepala ini. Hahaha. Lihat orang. Leluhur kami adalah seorang dewa emas sejati. Hari ini kau pasti mati. Kalian semua tidak akan ada yang bisa lolos dari sini. Dewa emas. Bukankah lebih enak tidur dengan tenang di dalam peti mati? Malah bersikeras keluar cuma untuk mengantar nyawa. Keparat kecil, kau cari mati. Lancang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh putra suci sekte iblis kami? Leluhur Butian. Kenapa dia juga ada di sini? Butian,
Kalian, kau harus mendisiplinkan bocah tengik bawahanmu ini. Kau ini benar-benar tidak punya hati nurani. Tuan muda ini cuma datang untuk meminta sedikit ganti rugi atas tekanan batin yang kualami. Siapa sangka Dewa Emas ini malah bertingkah seperti anjing dan langsung menggigit orang. Lihat, dia bahkan menggigit pelindung Jiang sampai terluka. Yang mulia leluhur, Anda harus menuntut keadilan untuk kami. Sejak kapan kultivator iblis seperti kita harus menelan penghinaan semacam ini? Bocah keparat kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kau menggonggong di hadapanku, Butian. Kau dan aku sama-sama berada di tahap awal Dewa Emas. Orang tua ini sama sekali tidak takut padamu. Jika kau bersikeras ingin mencari gara-gara, orang tua ini akan mengabulkannya. Ark. Tingkat menengah Dewa Emas. Kau ternyata sudah menembus tingkat menengah Dewa Emas. Matamu belum buta rupanya. Tepat sekali. Apa hebatnya kau menindas junior dari sekte iblisku? Ayo, buka mulut anjingmu itu lebar-lebar dan cobalah gigit aku. Jika hari ini aku tidak merontokkan semua gigi anjingmu itu, aku akui gigimu memang kuat. Butian, kau jangan keterlaluan. Ini salah paham, Saudara Dao Butian. Ini semua hanya salah paham. Salah paham. Bocah, anjing tua ini bilang ini hanya salah paham. Bagaimana menurutmu? Bocah, sudah saja kalau sudah cukup. Peras saja dia sedikit. Dan berhentilah selagi untung. Dua bangka tua dari sekte pedang Cunyuan dan sekte siluman itu sedang mengawasi dari kelapa. Jangan memaksanya terlalu jauh, nanti malah mereka yang mengambil untung. Jika senior bilang ini salah paham, maka ini pasti salah paham. Hanya saja, semuanya akan mudah dibicarakan jika kau membayar kompensasinya sekarang. Demi menjaga wajah tuamu, aku akan beri diskon. 500 juta batu abadi tingkat atas, kami menerima pusaka abadi dan obat abadi, tapi nilainya harus diuangkan dulu. Berapa? Omong kosong. Tadi jelas-jelas kau bilang 30 juta. Bagaimana bisa dalam sekejap berubah jadi 500 juta? Pelindung sekte kami terluka sangat parah. Jika biaya pengobatan, ganti rugi waktu, dan kerugian mental dijumlahkan, bukankah uang kompensasinya wajar kalau dinaikkan? Ceka. Keluarga Lin sepertinya tidak punya niat baik. Kalau begitu, bunuh saja. Ada, keluarga Lin kami punya niat baik. Cepat bawa gua Gunung Roh kemari. Keluarkan semua harta simpanan keluarga Lin kita. Berikan sebagai kompensasi kepada putra suci Li. Leluhur, itu adalah fondasi 10.000 tahun keluarga Lin kita. Siap laksanakan. Putra Suci Li, ini adalah gua Gunung Roh yang telah disimpan keluarga Lin selama 10.000 tahun. Semua batu abadi, obat abadi, dan material abadi ada di dalamnya. Ini adalah bentuk ketulusan keluarga Lin kami. Sikap macam apa yang kau tunjukkan ini? Kalian ini niat meminta maaf, atau sedang mengusir pengemis? Tuan muda ini sama sekali tidak puas. Dahuang, Sumber daya kita semuanya malah dikasih makan ke anjing. Dasar anak boros. Hah? Dia menerobos tingkat kultivasi lagi, sudah mencapai puncak Dewa Bumi. Begini lagi. Aku berkultivasi susah payah selama ribuan tahun, tapi masih kalah sama seekor anjing. Hidupku bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Ah, saudaraku, biasakan saja. Biasakan saja. Bagus, bagus sekali. Tidak sia-sia aku menyayangimu. Karena menolak kompensasi dari keluarga Lin, memicu hadiah balasan berlipat ganda hingga 1000 kali lipat. Mendapatkan pil dewa tingkat kaisar. Bagi siapapun di bawah tingkat dewa emas yang menelan satu pil ini, dapat dengan cepat dan tanpa efek samping apapun, menerobos satu alam kultivasi besar. Pil emas 9 putaran. Itu artinya, aku bisa memproduksi dewa emas secara massal. Aku kaya mendadak.
Kalian lihat sendiri, kan, kompensasi kalian semuanya sudah dimakan habis oleh anjingku. Jadi, kompensasi ini dianggap tidak sah. Dengan kata lain, Tuan Muda ini sampai detik ini masih belum melihat ketulusan permintaan maaf dari keluarga Lin kalian. Tapi, ya, Tuan Muda ini akan berbaik hati memberi keluarga Lin kalian satu kesempatan lagi. Dalam waktu 7 hari, kalau tidak, jangan salahkan sekte iblis itu kalau kami meratakan keluarga Lin kalian, sampai tidak tersisa satu nyawa pun. Kompensasinya dimakan anjing, lalu dianggap belum diterima, dan menyuruh keluarga Lin membayar ganti rugi lagi. Memangnya, boleh ya main licik seperti ini? Ini sih namanya untung saat tanpa modal sedikitpun, lalu memeras keuntungan berlipat ganda. Sial, aku sudah hidup selama 7.000 tahun, tapi dibandingkan dengan bocah ini, kelicikanku sebagai iblis sungguh tidak ada apa-apanya. Bocah ini benar-benar jenius gila. Bocah, jangan melunjak kau. Ada yang keberatan. Nah, begitu baru benar. 7 hari dari sekarang, kurang satu batu dewa saja. Keluarga Lin akan musnah. Hahaha. Iya, pasti akan kami siapkan. Tidak akan kami tunda lagi. Ayo pergi. Leluhur, dendam hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Biarpun saat ini keluarga Lin kita harus menjual semua harta benda, kita tetap tidak sanggup membayar sebanyak itu. HMPH, tidak perlu kau beritahu. Sekte iblis itu memang menginginkan batu periwuyi. Kita lihat saja, apa mereka punya nyawa untuk mengambilnya. Segera hubungi Sekte Pedang Cunyuan dan Sekte Siluman. Beritahu mereka, bahwa Sekte Iblis semakin sombong dan merajalela. Leluhur Butian kini telah mencapai tingkat menengah Dewa Emas. Apalagi sekarang, mereka ketambahan seorang putra suci yang liar dan tidak tahu aturan, yaitu Li Haoran, Sekte Iblis. Pasti berniat menelan seluruh dunia peri awan hijau. Hari ini, keluarga Lin kita yang jadi korbannya. Besok, giliran mereka. Katakan pada mereka, keluarga Lin bersedia untuk tidak mengambil sepeser pun keuntungan. Asalkan mereka membantu kita mengerahkan kekuatan penuh untuk memusnahkan Sekte Iblis. Setelah semuanya selesai, semua wilayah dan sumber daya milik Sekte Iblis tidak akan disentuh sedikit pun oleh keluarga Lin. Semuanya akan diserahkan penuh kepada dua sekte mereka. Leluhur memang bijaksana, dengan iming-iming keuntungan sebesar itu. Mereka sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Aku akan segera mengurusnya. Hahaha. Aku ingat betul. Putri King Luan yang agung dari dinasti Peri Dahong selalu menaruh hati padamu. Benar, tapi syarat yang dia ajukan. Tidak ada tapi-tapian, demi keluarga Lin, dan demi membalas dendam kita hari ini. Kau harus memastikan hubungan dengan dinasti peri itu berhasil untukku. Tidak peduli apapun bayarannya. Kau mengerti? Mengerti, Butian? Kau dan sekte iblismu itu, juga bajingan kecil itu. Kelak, keluarga Lin akan menjadi kuburan bagi seluruh anggota sekte iblis kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh hidup. Ini adalah pil emas 9 putaran yang legendaris itu. Pil emas 9 putaran. Konon kabarnya, bagi siapapun yang berada di bawah alam dewa sejati, cukup telan 1 butir, sudah bisa langsung menembus 1 tingkat kultivasi yang besar. Ini pusaka tingkat tinggi dari zaman kuno. Bukankah pil pusaka seperti ini sudah lama punah? Masing-masing dapat 1 butir. Makanlah, dan tembuslah tingkat dewa bumi. Wah, tingkat dewa bumiku. Ini benar-benar pil emas 9 putaran. Ini adalah pil pusaka tingkat dewa dari zaman kuno. Bahkan aku saja hanya pernah melihatnya di Pavilion Tianji. Itu pun pada gulungan kitab yang sudah robek. Astaga, dari mana bocah ini bisa mendapatkannya? Dia membagikannya seenaknya seperti permen kacang untuk membantu naik tingkat. Bahkan putra mahkota kerajaan langit saja tidak sekaya ini. Alam bawah itu kan sudah dikurung selama 3.000 tahun. Dan terputus total dari alam dewa. Mungkin saja memang ada keberuntungan luar biasa yang tersembunyi di sana. Hahaha, akhirnya aku berhasil mencapai tingkat dewa bumi. Aku akhirnya bisa menyusul si Dahuang.
Terima kasih, Tuan Muda, atas budi besar Anda yang telah mengubah nasibku. Kalau tidak, seumur hidupku aku tak akan bisa menyentuh batas Dewa Bumi. Bocah nakal, berhati-hatilah setelah kembali ke Sekte Iblis nanti. Ayahmu ini tidak berada di dalam sekte selama 3000 tahun. 3 tetua agung lainnya sudah berkuasa bertahun-tahun. Akan mereka sangat kuat. Mereka sudah memperebutkan posisi putra suci selama 3000 tahun. Lalu tiba-tiba saja kau datang dan merebut hasilnya. Mereka pasti tidak akan sudi tunduk padamu. Takut apa? Kan ada leluhur di sini. Benar sekali. Siapa yang berani membangkang? Biar aku sendiri yang memelintir. Kepalanya sampai putus. Salam hormat, yang mulia leluhur. Litian, kau ternyata belum mati. Ya, aku belum mati. Apa kalian merasa sangat kecewa? HMPH, kau terperangkap di alam bawah selama 3000 tahun penuh. Sekalipun sekarang kau berhasil naik kembali. Paling-paling kultivasimu cuma sebatas tingkat dewa manusia. Dengan tingkat kultivasimu yang secuil itu, kau sama sekali tidak pantas bersaing dengan kami. Mending buang jauh-jauh niatmu itu, supaya kau masih punya sedikit sisa harga diri. Oh, begitu ya. Harap tenang, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Silakan beri perintah Anda, yang mulia leluhur. Mulai hari ini, putra Litian, Li Haoran, adalah putra suci tunggal dari sekte kita, dihormati oleh seluruh jajaran sekte tanpa terkecuali. Salam, putra suci. Halo semuanya, aku baru saja tiba di sini. Mohon bimbingannya. Hahaha. Aku sama sekali tidak sudi bersaing dengan kalian, karena posisi yang kalian perebutkan selama 3000 tahun. Posisi putra suci yang tak pernah bisa kalian dapatkan itu, sekarang menjadi milik putraku. Leluhur. Leluhur, posisi putra suci telah diperebutkan oleh 4 yang mulia selama 3000 tahun, dan sampai sekarang belum ada keputusannya. Memberikannya kepada pemuda ini tidak masuk akal dan melanggar aturan. Apa otakmu sudah miring? Bicara soal aturan, aturan pula yang jadi aturannya. Tapi leluhur, posisi putra suci menyangkut kejayaan dan kejatuhan seluruh sekte. Mohon Anda pikirkan kembali. Coba kau katakan sekali lagi. Leluhur, kami tidak terima. Tidak terima, telan saja ketidakpuasanmu itu. Bocah, posisi putra suci tidak bisa diduduki oleh sembarang orang. Kau ingin jadi putra suci, boleh saja, kecuali kau bisa mengalahkan kami semua, dan membuat kami tunduk sepenuhnya. Benar, tunjukkan kemampuan hebatmu. Jika tidak, jangan harap. Siapa yang bilang pada kalian, kalau tuan muda ini mau jadi putra suci? Leluhur, aku tidak butuh posisi putra suci ini. Tolong serahkan posisi putra suci ini kepada ayahku, Litian. Apa-apaan ini? Posisi putra suci yang sudah diperebutkan selama 3000 tahun. Bocah nakal, berani kau bermain-main dengan ayahmu? Iya, kita ini ayah dan anak. Siapapun yang jadi putra suci sama saja. Bocah, kau jangan bercanda denganku. Apa kau tidak puas dengan tawarannya? Katakan saja, asalkan kau mau jadi putra suci ini. Syarat apapun akan kupenuhi. Leluhur sudah sangat pilih kasih sampai seperti ini. Lalu buat apa lagi kita repot-repot bersaing? Leluhur, tidak perlu bicara lagi. Posisi putra suci memang sudah seharusnya menjadi milik ayahku. Kau menolak posisi putra suci sekte iblis, memicu garis keturunan bela diri. Ternyata bisa begini juga. Garis keturunan bela diri. Ini garis keturunan bela diri sejati. Garis keturunan bela diri sejati milik keturunan langsung keluarga kerajaan dinasti Abadi Dahong. Bagaimana bisa bocah ini memiliki garis keturunan bela diri sejati dari dinasti Abadi Dahong? Garis keturunannya, Litian, istrimu itu sebenarnya siapa? Hah, apakah dia dari dinasti Dahong? Atas perintah Putri King Luan, segera tangkap dan bawa Putri ke-9 kembali ke istana, untuk dikurung selamanya di tanah leluhur. Gunakan esensi darahnya untuk memperpanjang umur bangsa demi yang mulia. Long Wenji.
Bocah ini telah membangkitkan garis keturunan bela diri sejati. Pihak dinasti abadi di sana pasti sudah menyadarinya, kan? Apa kita masih mau bersaing dengannya? Dia tidak hanya didukung oleh leluhur, tapi dia juga punya darah bangsawan dinasti abadi. Kalau kita nekat melawannya, leluhur bisa memelintir kepala kita bertiga dan menjadikannya bola tendang. Dia berhasil menerobos lagi. Sebenarnya monster macam apa bocah ini? Maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi aku menerobos begitu saja. Bocah ini belum genap 20 tahun, tapi sudah mencapai tahap puncak Dewa Bumi. Lalu apa yang sudah kulakukan selama 7.000 tahun ini? Sebenarnya apa sih yang aku kultivasikan selama ini? Sialan, tuan mudamu inilah putra suci yang sebenarnya. Hormat kepada putra suci. Tidak perlu sungkan, sampaikan perintahku, mulai detik ini juga. Seluruh anggota Sekte Iblis tanpa terkecuali, masuk ke status siaga tempur tingkat 1. 3 hari lagi, kita akan menggempur keluarga Lin. Kita harus memusnahkan keluarga Lin dalam satu serangan. Babat habis sampai ke akar-akarnya. Menggempur keluarga Lin. Putra suci. Kenapa jadwalnya dimajukan jadi 3 hari lagi? Anda tidak sedang bercanda, kan? Hei, Jiang Wudi, ada apa dengan isi kepalamu itu? Hah, keluarga Lin sudah kita buat ketakutan setengah mati seperti pecundang. Bahkan leluhur dewa emas mereka dihina di depan umum. Memangnya kau pikir mereka masih mau patuh dan membayar ganti rugi? Mereka sekarang kemungkinan besar sedang menghubungi Sekte Pedang Cunyuan dan Sekte Siluman. Jadi, kita harus bertindak sebelum mereka selesai menyusun jebakan. Dan memberi mereka kejutan yang sangat besar lebih dulu. Oh, begitu rupanya. Kita harus bergerak sebelum keluarga Lin sempat menyadarinya. Serang mereka lebih dulu. Habisi musuh dalam satu serangan. Keluarga Lin takkan sempat berkutik. Nah, begini baru gaya asli kultivator iblis. Ketua, saat ini, ada berapa banyak dewa surgawi di Sekte Iblis kita? Melapor, Tuan Muda, termasuk saya sendiri, totalnya ada 12 dewa surgawi. Ini adalah pil emas 9 siklus. Siapapun yang berada di bawah alam dewa emas bisa langsung menembus batas jika menelannya. Naik satu alam besar penuh, bagikan ini ke mereka. Pastikan semuanya berhasil menembus alam dewa emas. Apa? Pil emas 9 siklus. Menembus alam dewa emas. Tunggu apa lagi? Cepat telan pilnya. Gawat, aku melupakan satu hal penting. Ini adalah bencana langit Dewa Emas. Bencana langit dari 12 orang berkumpul jadi satu. Kekuatan hukuman langit ini berlipat ganda. Kemarahan langit tingkat dewa seperti ini. Bahkan Dewa Emas Taiyi pun belum tentu bisa menahannya. Masalah kecil, buat apa panik? Patua Petir, saatnya makan. Patua Petir adalah roh sejati Dao Petir. Dia mengendalikan hukum bencana mewakili Dao Surgawi. Bencana langit macam apapun, cuma mainan buatnya. Wah, makanan bergizi, dengan semua ini, aku juga bisa menembus bencana Dewa Emas. Jangan berhenti, beri aku lebih banyak lagi. Panji Kaisar Manusia menelan 12 bencana surgawi. Tingkat artefaknya langsung naik menjadi senjata surgawi. Akhirnya, berhasil naik kelas jadi senjata surgawi. Benar-benar untung besar. Bencana Dewa Emasnya hilang begitu saja. Ditelan bulat-bulat. Kenapa Panji 10.000 jiwa milikmu ini kuat sekali? Leluhur? Ini adalah Panji Kaisar Manusia. Ini pusaka aliran lurus. Tahu, dibandingkan dengan bocah ini, 7.000 tahun aku berkultivasi iblis. Ternyata cuma buang-buang waktu saja. Inilah kekuatan sejati Dewa Emas. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Muda. Kebaikan dan anugerah ini. Bawahan ini rela mati puluhan ribu kali untuk membalasnya. Kita semua ini keluarga. Tidak perlu sungkan. Pergilah dan bersiap-siap. 3 hari lagi, kita akan memberi keluarga Lin kejutan yang sangat besar. Rekan Dao Guiyuan, rencanaku adalah menghubungkan formasi pelindung gunung keluarga Lin dengan formasi 9 kutukan pembantai dewa ini. Saat itu tiba, kita bertiga akan bekerja sama untuk memancing Butian masuk ke dalam formasi. Dan kita pasti bisa menghabisinya di tempat. Tenang saja, kali ini, aku juga telah membawa pusaka pelindung Sekte Pedang Cunyuan, yaitu formasi pedang Tiangang. Lalu dengan dikultivasi Iblis, dengan seluruh kekuatan sekali. Begitu ia terlibat dalam formasi pembunuh ganda ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dan setelah kita membunuh Butian, 3 keluarga kita akan menggabungkan kekuatan dan langsung menyerbu sarang Sekte Iblis. Dalam waktu 3 hari, Sekte Iblis akan musnah dari benua King Yun. Kabar gembira, leluhur, kabar gembira. Tuan Muda Fan mengirim pesan, para jenderal abadi akan datang membantu. Tuan Muda Fan sedang memimpin para jenderal abadi ke sini dengan kecepatan penuh. Bagus, bagus, bagus. Begitu penguasa dinasti abadi tiba, jangankan satu Butian, bahkan seluruh Sekte Iblis pun tidak ada apa-apanya. Setelah hari ini, Sekte Iblis akan lenyap selamanya dari benua King Yun. Hahaha, hei, keluarga Lin. Apa kompensasi 500 juta batu abadinya sudah disiapkan? Tuan muda ini datang untuk menagih utang. Sialan, kenapa bocah ini datang lebih awal? Bagaimana mungkin? Oh,
Kalau tebakanku tidak salah, dua orang ini pasti adalah leluhur Dewa Emas dari Sekte Pedang Chunyuan dan Sekte Siluman, kan? Kalian berkumpul lengkap begini. Apa kalian berencana patungan membantu keluarga Lin membayar kompensasi ini? Bocah tengik, kita sudah sepakat batas waktunya 7 hari. Kenapa kau sudah datang sekarang? Menunggu kalian selesai mengasah pedang. Lalu aku dengan bodohnya menyerahkan leherku untuk kalian tebas. Kalian pikir aku ini bodoh? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ternyata mereka sudah merencanakan ini, kita sama sekali tidak sempat bersiap. Apa yang Tuan Muda ini katakan bukanlah omong kosong. Lalu, mana kompensasi 5 miliar batu abadi itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, apa keluarga Lin berani menabuh genderang perang dengan Sekte Iblis kami? HMPH, berperang pun kenapa rupanya? Wilayah abadi King Yun ini, bukanlah tempat di mana Sekte Iblis kalian bisa berkuasa sesuka hati. Hu Tian. Sekalipun kau berhasil mencapai tahap menengah Dewa Emas, jika kami bertiga turun tangan, hari ini kami tetap akan memenggal kepalamu. Jadi, Sekte Pedang Elemen Murni kalian sudah bersikeras memihak keluarga Lin, dan memilih menjadi musuh Sekte Iblis kami. Memangnya kenapa kalau iya, Sekte Siluman kalian juga berniat sama, kan? Mulai hari ini, hanya akan ada 3 kekuatan puncak di wilayah abadi King Yun ini. Sekte Siluman kami, Sekte Pedang Elemen Murni, bukan 3 kekuatan, melainkan 1 kekuatan mutlak. Sombong sekali. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kau mendapat keberanian itu. Berani-beraninya bicara besar di depan 3 Dewa Emas. Jiang Hu, beri mereka salam sapaan. HMPH, tahan. Dewa Emas. Kau juga seorang Dewa Emas, atau Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin kau bisa menerobos ke tahap Dewa Emas secepat ini? Sekalipun Sekte Iblis kalian punya 2 Dewa Emas. Memangnya kenapa? Pihak kami memiliki 3 Dewa Emas. 3 lawan 2, dan lagi ini ada di wilayahku. Hahaha, benar sekali. Seorang Dewa Emas yang baru saja menerobos. Fondasinya pasti belum stabil. Kekuatannya masih sangat rapuh. 1 tanganku saja sudah cukup untuk meremukannya sampai mati. Heh. Leluhur Guiche memang luar biasa perkasa. Untuk menghabisi Dewa Emas yang baru naik tingkat, ternyata hanya butuh 1 tangan. Apa kau punya 12 tangan? Jangan-jangan kau mau bilang, kalau orang-orang ini semuanya adalah Dewa Emas. Memangnya kenapa? Kau tidak percaya? Hahaha. Bocah ini bilang, kalau mereka semua ini adalah Dewa Emas. Ada 12 sosok Dewa Emas. Bocah, kalau mau pamer, setidaknya berlakulah yang meyakinkan sedikit. Aliran iblis kalian tiba-tiba punya 12 Dewa Emas. Pasti cuma tipuan. Dewa Emas, biar kakekmu ini tunjukkan pada kalian, apa itu Dewa Emas yang sesungguhnya. Kalian, ternyata memasang jebakan. Kalian semua benar-benar Dewa Emas. 12. Genap 12 Dewa Emas. Awas, ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aliran iblis tiba-tiba memunculkan begitu banyak Dewa Emas? Palsu, ini pasti cuma ilusi. Hitunganmu boleh juga. Benar-benar pantas disebut leluhur Dewa Emas. Tidak perlu panik. Asalkan kita menarik mereka ke dalam formasi 9 kutukan pembunuh dewa. Ditambah dengan formasi pedang bintang surgawi milik rekan Dao Zheng Yuan. Sekalipun ada 13 Dewa Emas. Memangnya kenapa? Kita tetap bisa membantai mereka semua. Apa si Jiu Yao itu menganggap kita orang bodoh? Hah? Omong kosong. Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kami cuma numpang lewat saja. Benar, semuanya cuma salah paham. Sekte pedang kemurnian kami juga tidak kenal dekat dengan keluarga Lin. Zheng Yuan, Guiche, kalian berdua benar-benar bajingan tak tahu malu. Padahal kita sudah sepakat untuk melawan aliran iblis bersama-sama. Baru sekejap mata, kalian langsung berkhianat. Apa kalian ini bukan manusia? Biar aku ralat sedikit. Ya, wujud asliku adalah siluman besar kuno. Guiche, dari awal aku memang bukan manusia. Demi mempertahankan warisan 10.000 tahun sekte pedangku. Pendeta ini rela berhenti jadi manusia. Kami, Zheng Yuan dan Guiche, sama sekali tidak punya niat bermusuhan dengan aliran iblis. Semua ucapan sebelumnya itu hanyalah akal-akalan si Jiu Yao. Si tua bangka itu menggunakan kata-kata manis untuk menghasut kami. Ini semua gara-gara dia yang mengadu domba. Faksi kami berdua tidak punya dendam masa lalu dengan aliran iblis. Apalagi permusuhan di masa sekarang. Mana mungkin kami berani melawan aliran iblis? Oh, benarkah begitu? Tapi, seingatku tadi aku dengar, di wilayah Dewa Awan Biru, hanya akan ada 3 kekuatan besar saja. Tuan Muda benar. Setelah hari ini, keluarga Lin akan dilenyapkan. Di kapal Dewa King Yun, hanya akan ada sekte iblis, sekte pedang Chunyuan, dan ke-13 faksi kita. Tidak lebih dan tidak kurang, pas 3 faksi, Guiche. Karena kau berani menyinggung sekte iblis, kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Bagus. Bagus sekali. Tuan Muda ini sudah melihat sikap kalian berdua. Tapi setelah hari ini, apakah di kapal Dewa King Yun hanya akan tersisa 1 faksi atau 3 faksi? Itu semua bergantung pada usaha kalian berdua selanjutnya. Tuan Muda, Anda perhatikan saja baik-baik. Zheng Yuan, Guiche, aku akan memastikan kalian mati di sini. HMPH.
Kalaupun ada yang mati, kau yang akan mati duluan di hadapan kami. Itu Van Er. Van Er telah kembali membawa Jenderal Dewa. Keluarga Lin kita selamat. Hahaha. Ini adalah Jenderal Dewa dari dinasti Dewa Dahong. Hahaha. Dianugerahi langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Dengan prestasi tempur yang luar biasa. Kalian semua akan tamat hari ini. Jenderal Dewa. Sialan. Ternyata keluarga Lin benar-benar berhasil berlindung di bawah sayap dinasti Dewa. Keluarga Lin adalah bagian dari dinasti Dewa Dahong kami. Berani-beraninya kalian menindas mereka. Saya, Lin Jiuyao dari keluarga Lin, memberi hormat kepada Tuan Jenderal Dewa. Saya memohon agar Tuan Jenderal Dewa memberikan keadilan bagi keluarga Lin kami. Tuan Jenderal Dewa, bocah itulah pelakunya. Li Haoran, dia memimpin pasukannya mengepung keluarga Lin kami, melakukan pemerasan, menghancurkan gerbang sekte kami, dan bahkan ingin memusnahkan kami semua. Basmi para penjahat dari sekte iblis ini. Kalian berani menindas kerabat dinasti Dewa Dahong. Sungguh kejahatan yang tak termaafkan. Kalian semua, ikat tangan kalian sendiri. Segel kekuatan kalian. Dan ikutlah bersamaku kembali ke dinasti Dewa untuk menerima hukuman. Jika ada yang berani melawan, bunuh tanpa ampun. Hahaha. Benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau menganggap dirimu orang hebat, menyuruh tuan muda ini mengikat tangan dan ikut denganmu untuk dihukum. Kau sama sekali tidak pantas. Kau menolak perintah Jenderal Dewa untuk menyerah, memicu hadiah balasan kritis 1000 kali lipat, memperoleh pusaka roh kuno, tali pengekang dewa. Cari mati kau. Jenderal Dewa yang cari mati, hahaha, kau berada di alam Dewa Emas Tai tingkat 5. Li Haoran, waktu kematian kalian sudah tiba, leluhur. Tuan Jenderal Dewa yang diutus oleh Yang Mulia Putri Serigala Hijau ini, sepertinya berada di puncak alam Dewa Emas. Hanya Dewa Emas. Bukan Dewa Emas Tai. Kalian semua adalah Dewa Emas. Hahaha, bagaimana? Kejutan yang luar biasa, bukan? Sangat tidak terduga, kan? Hajar mereka habis-habisan untukku. Pukuli sampai mati. Baik, Tuan. Hentikan, jangan pukul lagi. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku masih harus kembali untuk menemui Yang Mulia Tuan Putri. Ternyata pertarungan 1 lawan 1. Mantap betul. Untung saja kita cepat tanggap dan tahu situasi. Coba kalau tadi kita bertindak gegabah karena emosi. Kedepannya aku bersumpah tidak akan bertindak bodoh lagi. Apakah mungkin? Langit benar-benar ingin menghancurkan keluarga Lin kita. Kenapa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Dia kan Tuan Jenderal Dewa dari dinasti Dewa Dahong. Emosi Lin Fan bergejolak hebat. Tingkat pematangan mencapai 80%. Hentikan. Aku masih harus kembali untuk melapor pada Yang Mulia Tuan Putri.
Dewi dari dinasti Dewa Dahong. Mengulang-ulang omong kosong seperti ini. Apa itu membuatmu merasa sangat berkuasa? Aku adalah utusan King di bawah komando Yang Mulia Putri Kinglun. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Yang Mulia Putri pasti akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan. Sudah selesai bicaranya. Hanya seorang dewa bumi rendahan sepertimu, berani-beraninya memukulku. Mati kau. Gawat. Bocah, pusaka apa yang kau gunakan ini? Bahkan Dewa Emas tingkat akhir pun bisa terikat olehnya. HMPH. Ini untukmu, cepat serap kekuatannya. Berusahalah untuk menembus batasan kultivasimu. Tenang saja. Hari ini, aku akan mengorbankanmu untuk menjadi Dewa Iblis. Masih punya kartu as lain. Keluarkan saja semuanya. Kau, jangan mendekat. Emosi Lin Fan berfluktuasi drastis. Tingkat kematangan benih iblis mencapai 100%. Selamat, tuan rumah. Benih iblis telah matang. Sudah bisa dipanen. Ilmu benih iblis hati dao Anda telah mencapai tahap kesempurnaan. Mungkin aku bisa memanfaatkan orang ini sebagai bom waktu di sisi Putri Kinglun. Tidak ada kartu as lagi. Kalau begitu, kalian semua harus mati. Leluhur, tolong tahan dia. Aku akan memanggil bala bantuan dari Yang Mulia Putri. Bocah. Kau terlalu tinggi hati. Jangan sampai kekuatannya terbuang sia-sia. Panji Kaisar Manusia menyerap kekuatan Dewa Emas milik leluhur penambal langit. Kualitasnya meningkat menjadi pusaka Dewa Langit tingkat atas. Ternyata masih belum bisa berevolusi menjadi pusaka roh bawaan. Orang tua ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Kekuatan ini. Langit sungguh memihakku. HMPH, Yang Mulia Putri akan segera turun tangan. Li Haoran. Mari kita lihat apa kau bisa bertahan hidup sampai dia tiba. Apa maksudmu? Tuan muda ini cuma kebetulan numpang lewat. Bocah ingusan sepertimu, berani-beraninya bersikap kurang ajar di hadapan orang tua ini. Tuan Putri, tolong selamatkan aku. Berani-beraninya menyentuh kalian. Bersiaplah untuk mati. Biarkan dia pergi. Dua. Kau melepaskannya begitu saja. Ayahku pernah berkata, dulu ibuku ditangkap dan diseret kembali oleh orang-orang dari Kekaisaran Abadi Dahong. Dia dikurung di alam bawah sana, dan diperlakukan layaknya seekor anjing. Kau ingin menggunakan Lin Fan untuk menjatuhkan Putri Kingluan. Bukan sekadar menjatuhkannya, aku ingin membuatnya hancur dan tak bisa bangkit lagi untuk selamanya. Lakukan saja apapun yang kau inginkan. Siapapun lawanmu nanti, Sekte Iblis akan selalu menjadi sandaran pelindungmu. Sekalipun kau harus lawan Kekaisaran Dahong. Soal itu. Ya, Kekaisaran Abadi Dahong itu berbeda dengan Sekte Iblis kita. Sekte kita memang penguasa mutlak di benua abadi Kingyun. Namun, Kekaisaran Abadi Dahong adalah kekuatan raksasa yang berdiri kokoh di puncak seluruh alam abadi. Tenang saja,
Aku mengerti soal wilayah Qingzhou. Menghadapi 72 dewa emas Tai, selama pelayanku ini ada di sini. Jangankan 72 dewa emas Tai, sekalipun itu 72 dewa emas Dalwo. Tuan muda ini cepat atau lambat, pasti bisa menciptakan pasukan seperti itu. Tuan muda, mohon ampuni kami. Kami berdua, hanya diperdaya oleh si keparat Jiu yang itu. Jiu yang sendirilah yang mencari mati. Kami benar-benar tidak bersalah. Jadi, kalian masih ingin hidup? Kami bersedia tunduk. Kami dari Sekte Pedang Cunyuan, mulai sekarang bersumpah akan selalu mematuhi setiap perintah Sekte Iblis. Sekte Siluman kami juga, jika Tuan Muda menyuruh kami ke timur, kami tak akan berani ke barat. Astaga! Panji Kaisar Manusia melahap sang Dewa Emas, leluhur Guiche. Tingkat pusaka Dewa Emas leluhur Zheng Yuan kini telah berevolusi menjadi harta karun roh primordial. Anda telah menolak permintaan tunduk dari leluhur Guiche, serta leluhur Zheng Yuan. Memicu hadiah pengembalian ganda hingga 1000 kali lipat. Mendapatkan pencerahan kultivasi tingkat Dewa Emas, dikali 2. Kamu telah menolak leluhur Guiche, dan permohonan leluhur Zheng Yuan untuk diampuni nyawanya. Memicu hadiah balasan berlipat ganda hingga 1000 kali. Mendapatkan telur Phoenix. Sistem ini memang selalu bisa diandalkan. Tapi, kenapa telur Phoenix ini belum juga dikirimkan kepadaku? Mana hadiah dari sistemnya? Cepatlah berikan kepadaku. Telur Phoenix-nya bergerak. Lapor, telur Phoenix bermasalah lagi. Cepat, segera laporkan kepada Baginda Raja. Sesuatu terjadi pada Phoenix. Akhirnya, aku bisa meninggalkan tanah leluhur ini. Suamiku, Haoran. Tunggulah aku. Haha, sudahlah, tidak perlu basa-basi seperti itu. Kamu sangat tahu diri, dan juga sangat gigih melayaniku. Aku tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hamba memohon agar Tuan Putri mengirimkan orang untuk memusnahkan Sekte Iblis, dan menghukum mati bajingan itu dengan siksaan ribuan sayatan. Demi membalaskan dendam 300 nyawa keluarga Lin hamba. Kenapa harus terjadi sesuatu di tanah leluhur pada saat-saat seperti ini? Untuk sementara, kita tidak bisa menyentuh Sekte Iblis. Karena insiden Phoenix, seluruh dinasti abadi harus dikunci rapat. Tidak ada satupun yang boleh keluar. Bahkan aku sekalipun. Tuan Putri, apakah kita akan membiarkan Li Haoran lolos begitu saja? Apakah kamu ingin mencincang tubuhnya dengan tanganmu sendiri? Aku bisa membantumu mewujudkannya. Benarkah bisa begitu? Itu hanyalah perkara kecil. Aku akan menggunakan nama dinasti abadi untuk memberinya jabatan rendahan. Semut dari alam bawah sepertinya tidak akan berani menentang titah. Terima kasih banyak, Tuan Putri. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Aku tidak perlu mengajarimu lagi, bukan? Situ. Lapor. Putra Suci, sisa-sisa keluarga Lin telah dibersihkan sepenuhnya, dan seluruh aset mereka telah disita. Sekte Pedang Cunyuan juga telah ditumpas habis tanpa sisa. Sangat bagus, karena aku menjadi putra suci, tapi malah berniat memberontak. Bagi kami, Sekte Iblis adalah yang utama. Kami sama sekali tidak berani berkhianat. Yang berjasa pantas mendapat hadiah. Kerja bagus. Terima kasih, Tuan Muda. Li Haoran dari Sekte Iblis. Keluar dan terima titah ini. Itu Jenderal Dewa Hongyuan dari dinasti Dewa Dahong. Kekuatannya setingkat Dewa Tai. Kita takkan menang kalau melawannya langsung. Titah dari Yang Mulia Penguasa Abadi. Karena bakatmu yang luar biasa, aku sangat berkenan. Dengan ini, mengangkatmu menjadi pelatih tanding tingkat 1 di Akademi Militer Dahong. Segera berangkat ke ibu kota Dewa. Titah ini tidak boleh dibantah. Demikian titah ini. Pelatih tanding tingkat 1 omong kosong apa ini? Bukankah itu sama saja dengan jadi tameng daging dan samsak hidup buat anak-anak Dewa sial itu? Benar. Ini sudah pasti jebakan maut. Pasti Putri Qinglong yang merencanakan semua ini. Yang berani membantah titah ini, mati. Nak. Cepat pergi dari sini. Biar kami pertaruhkan nyawa tua ini untuk membuka jalan darah agar kau bisa kabur. Leluhur, tenanglah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jangan lupa. Aku mewarisi garis keturunan bela diri sejati. Ayah, tenang saja. Kerajaanku ibu kota Dewa kali ini bisa kugunakan untuk mencari kabar tentang ibuku dan mencari kesempatan untuk menyelamatkannya. Jaga dirimu baik-baik, nak. Aku, Li Haoran, menerima titah ini. Putri Qingluan. Lin Fan, Tuan muda ini datang mencarimu. Kuharap kalian mencuci leher kalian bersih-bersih dan tunggu pembalasanku.
Salam hormat, Jenderal Dewa Hongyuan. Ini adalah pelatih tanding tingkat 1 yang baru diangkat oleh Putri King Luan. Tolong sambut dia dengan baik. Tenang saja, Jenderal. Akan kupastikan dia mendapat sambutan yang luar biasa. Tugasmu cuma menemani para tuan muda ini berlatih bela diri. Ingat, mereka semua adalah keturunan bangsawan yang berkuasa. Bahkan kalau mereka memukulmu sampai mati pun, kau tidak boleh membalas. Kau paham tidak? Tenang saja, aku janji tidak akan melawan Li Haoran. Tidak menyangka, kan, kita bertemu lagi. Ini adalah dinasti abadi Dahong. Tidak ada sekte iblismu di sini. Tidak ada leluhur Butian. Tidak ada 13 tua bangka dewa emas itu. Di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Tuan muda Markis, jadi dia pelayan bela diri tingkat 1 itu. Tuan muda ini sedang butuh teman latih tanding hari ini. Kemarilah, biar aku meregangkan otot sedikit. Habislah sudah, bagaimana bisa orang ini berurusan dengan iblis kejam seperti Zhang Daoran, pelayan bela diri bulan lalu itu. Seluruh tulang di tubuhnya hancur hanya dengan satu pukulan darinya. Sampai sekarang, dia masih terbaring seperti tumpukan lumpur tak berguna di ruang perawatannya. Teman latih tanding, boleh juga. Itu memang yang aku harapkan. Katakanlah, kau ingin mati dengan cara apa? Dahuang, serang. Puncak Dewa Bumi. Anjing itu berada di tingkat puncak Dewa Bumi. Ya ampun, seekor anjing. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari sebagian besar murid di Akademi Bela Diri kita. Kau hanya pelayan bela diri rendahan, cuma samsak hidup. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa ayahku? Ayahku adalah Markis Kaixuan, salah satu dari 72 dewa emas Tai. Jika kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, ayahku akan mengubur habis seluruh keluargamu. Ibumu bahkan belum lahir. Lancang, seorang pelayan bela diri berani mendaratkan pukulan mematikan pada putra seorang markis. Kau cari mati, Li Haoran. Nyawamu sudah tamat. Hari ini, kau tak akan bisa keluar dari akademi bela diri ini hidup-hidup. Pengawas Sun, sebagai pelayan, dia malah melukai orang dengan brutal dan mengabaikan aturan. Tuan pengawas, tolong turun tangan dan jebloskan dia ke penjara langit. Bukankah tadi sudah kubilang padamu, sebagai praktisi bela diri, bahkan jika dipukuli sampai mati, kau tidak boleh membalas. Dahuang yang menghajar orang, apa urusannya denganku, Li Haoran? Memangnya anjing ini bukan milikmu? Memang milikku, tapi aku juga tidak menyangka, putra dari seorang Markis Kaixuan yang terhormat, ternyata tidak bisa mengalahkan seekor anjing peliharaanku. Ternyata melihat aslimu, sungguh mengecewakan. Jangan memutarbalikan fakta. HMPH, menurut hukum Akademi Bela Diri kita, bawahannya berani melawan atasan, kultivasinya harus dihancurkan, dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Sudah kubilang, di sini tidak ada satupun yang bisa melindungimu, HMPH. Hanya sampah sepertimu, berani menyentuhku. Ini, garis keturunan bela diri sejati. Ini adalah garis keturunan bela diri sejati milik keluarga kerajaan. Kau ini, yang mulia pangeran. Hah? Pangeran. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia seorang pangeran? Tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Aku memiliki garis keturunan bela diri sejati. Kalian sepertinya sangat terkejut, ya. Hormat kepada Yang Mulia Raja Lu. Hormat kepada Yang Mulia Raja Lu. Salam, Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, apakah ibumu adalah putri ke-9? Astaga, putri ke-9? Maksudmu dia yang diam-diam turun ke dunia fana dan jadi menerap dengan segera? Putri ke-9 yang dikurung selamanya di tanah leluhur. Kalau begitu, bukankah itu berarti Li Haoran ini adalah cucu dari dewa penguasa? Ya, aku adalah putranya. Pantas saja wajah kalian sangat mirip. Kau dan ibumu, putri ke-9, dulu saat di istana dewa. Raja ini dulunya adalah guru yang mendidiknya. Ternyata, kau anak haram itu.
Tuan muda Li Haoran ini, beraninya dia mengandalkan seekor anjing buas untuk melukai putra Markis Kaixuan dengan parah. Dia benar-benar meremehkan hukum, sangat kurang ajar dan bertindak semaunya. Dan yang lebih konyolnya lagi, dia berani-beraninya mengaku mewarisi darah sejati Zhenwu. Yang mulia Putri, mohon kalangan, yang telah dari alam bawah. Mana mungkin dia anggota keluarga kerajaan dinasti abadi. Garis keturunannya pasti palsu. Hamba memohon agar Tuan Putri menyelidikinya sampai tuntas. Tenang saja, selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. HMPH Lin Fan, kau ini benar-benar nekat, ya. Buka mulutmu. Keturunan sah kerajaan, menurut hukum klan, harus diumumkan kepada para leluhur, dan dianugerahi gelar pangeran. King Lun, kau tidak berhak menyentuhnya. Pangeran omong kosong apa? Dia cuma serangga rendahan yang merangkak naik dari alam bawah. Hanya rakyat jelata yang hina. Apa haknya dia menjadi pangeran? Li Haoran, di hadapan Putri King Lun, beraninya kau tidak berlutut. Kau itu cuma petarung rendahan. Memangnya kenapa? Kau bilang apa? Telingamu tuli. Ya, aku mewarisi darah sejati Zhenwu. Sudah sepantasnya aku menjadi pangeran dinasti abadi. Raja Lu, perkataanku tidak salah, kan? Secara aturan, memang begitu adanya. Hanya saja, belum ada titah resmi. King Lun, melihat pangeran ini, kenapa kau tidak berlutut? Bagus, hebat sekali, cuma orang dari alam bawah, punya sedikit darah Zhenwu saja, sudah berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Kau pikir kau pantas menyandang marga Zhang? Kau mungkin tak tahu malu, tapi keluarga kerajaan Dahong tidak sudi menanggung aib ini. Kau hanya anak haram hasil perselingkuhan pelacur Zhang Yi itu. Keberadaannya hanya mencoreng nama baik dinasti abadi Dahong. Tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Tetua Zong, aku sedang memerintahkanmu. Kenapa kau diam saja? Cukup, keturunan kerajaan Dahong saat ini semakin langka. Di saat genting seperti ini, setiap orang yang mewarisi darah sejati Zhenwu sangatlah penting bagi fondasi kerajaan. Kita harus bertindak sangat hati-hati. Bocah, orang tua ini akan memperingatkanmu dari awal. Kehadiranmu benar-benar mencoreng kehormatan keluarga kerajaan Dahong kita. Menghabisimu 10.000 kali di tempat ini pun masih kurang. Pergilah ke leluhur, kita uji tingkat kemunian garis keturunan Zhenwu milikmu. Jika kemuniannya mencapai lebih dari 70%, tetua ini sendiri yang akan bersaksi untukmu dan melapor kepada yang mulia untuk mengangkatmu sebagai pangeran. Tetua Song, ini melanggar aturan. Anak haram sepertinya, mana pantas masuk ke kuil leluhur. Soal hukum dan aturan sekte ini, tetua ini yang memutuskannya. Bocah, kau tidak punya pilihan lain. Mati sekarang juga. Atau masuk ke kuil leluhur. Untuk menguji garis keturunanmu. Mana yang kau pilih? Siapa takut? Cuma, kebetulan saja berhasil membagikan sedikit kekuatan darah keturunan. Sudah berani bertingkah sombong. Mimpi mau kemurnian garis keturunannya menembus angka 70%. Benar-benar mimpi di siang bolong. Bocah, jangan buru-buru. Tunggu sampai ujian ini selesai. Raja Lu, orang ini bukan anggota keluarga kerajaan. Sesuai aturan, dia tidak berhak berdiri di tempat ini, kan? Dia adalah orangku. Putri ini yang menyuruhnya tetap di sini. Siapa yang berani keberatan? Mentang-mentang dia orangmu, dia bisa mengabaikan aturan leluhur begitu saja. Apa kekuasaan Tuan Putri sebegitu besarnya? Siapapun yang bukan keturunan kerajaan, dilarang keras masuk ke kuil leluhur. Tolong jangan merusak aturan yang ada. Tunggu dulu. Jurus benih iblis hati. Lepaskan. Kekuatan jurus benih iblis hati berhasil diaktifkan. Target telah sepenuhnya dikendalikan. Lin Fan dapat membaca seluruh kemampuan bela dirinya kapan saja, dan mengendalikan setiap ucapan serta gerak-geriknya. Sosok hebat sekelas Dewa Emas Tai. Bagaimana bisa tertarik pada sampah seperti Lin Fan? Lin Fan memiliki tulang dewa di tubuhnya. Suatu hari nanti, dia pasti akan bangkit menjadi Dewa Emas. Jauh lebih hebat daripada pecundang sepertimu, yang cuma modal sedikit darah keturunan saja. Formasi sihirnya sudah siap. Li Haoran, kau boleh mulai sekarang. Mungkinkah kemurnian garis keturunannya bisa lebih dari 70%? Kalau dia benar-benar bisa melebihi 70%, yang mulia ini akan langsung menghancurkan patung dewa ini. Ah! Ada apa ini? Patung dewanya meledak. Aula leluhurnya runtuh. Garis keturunan putra dewa. Ada mayat hidup.
Umur 18 tahun, akar spiritual surgawi, dengan tingkat kultivasi Dewa Bumi, memiliki berbagai warisan tingkat tinggi di tubuhnya, dan memiliki garis keturunanku yang sangat murni. Engkau sungguh luar biasa, tubuh fisik yang sempurna, fondasi yang sempurna. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukannya. Kau adalah Kaisar Agung Zhenwu. Benar sekali. Ini adalah jejak warisan yang aku tinggalkan di dalam garis keturunan ini. Ketika muncul keturunan jenius yang luar biasa, aku akan terbangun dari tidurku untuk mewariskan seluruh kekuatanku seumur hidup kepadanya. Oh. Lalu, mana warisannya? Berikan padaku. Semuanya terbuat dari esensi darahku. Engkau harus membuka pikiran dan jiwamu. Tenangkan hatimu, dan resapi jalan dauku yang mendalam. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Anjing bodoh, menyingkir dariku, keluar dari tubuhku sekarang juga. Anda telah menolak percobaan perampasan tubuh oleh sisa jiwa Kaisar Agung Zhenwu, memicu pengembalian hadiah kritis 1000 kali lipat. Selamat, Anda mendapatkan kekuatan Dewa Zhenwu. Kultivasi kitab suci Zhenwu menerobos ke alam Dewa Surgawi. Dasar tua bangka, katanya jejak warisan. Ternyata kau malah ingin merampas tubuhku, ya. Pusaka spiritual bawaan, mustahil, bagaimana mungkin kau memiliki pusaka spiritual bawaan? Arg. Cuma sisa jiwa saja berani-beraninya mencoba merampas tubuh orang. Apalagi mencoba merampas tubuh si monster kecil itu. Harus kuakui, nyalimu besar juga. Menguap dan lenyaplah kau. Hahaha, ini sih sama sekali bukan urusan tuan muda ini. Patung dewa dan kuil leluhur kalian ini, kualitasnya jelek sekali. Kau berhasil menembus alam dewa langit, mata tetua sungguh tajam. Tidak mungkin. Putri ini sudah menyelidikimu. Kau baru naik dari alam bawah, belum genap 1 bulan. Bagaimana mungkin kau bisa menembus alam dewa langit secepat itu? Itu benar-benar mustahil. Ya, dengan otakmu yang dangkal itu, tuan muda ini juga maklum. Tuan Putri Qiming, bocah ini pasti menggunakan ilmu hitam dari aliran sesat untuk memaksakan peningkatan kultivasinya. Kalau tidak, mana mungkin bisa secepat itu. Tetua, mohon periksa, runtuhnya patung dewa bela diri sejati, dan hancurnya kuil leluhur ini. Pasti ada hubungannya dengan iblis keparat ini. Mohon tetua turun tangan, dan hukum mati iblis ini dengan siksaan ribuan sayatan. Demi menegakkan keadilan. Dasar kau bocah iblis. Ini pasti ulahmu, kan? Bahkan Dewa Emas Taiyi pun tidak bisa merasakan keanehannya. Bidak catur yang satu ini, benar-benar tertanam dengan sempurna. Kau, apa jangan-jangan kau mendapatkan berkah dari Kaisar Dewa Bela Diri Sejati? Itu sama sekali tidak mungkin. Untuk mendapatkan berkah dari Kaisar Dewa, kemurnian garis keturunan harus mencapai setidaknya 90%. 90%? Kau tahu seberapa mustahilnya itu? Dalam 30.000 tahun terakhir saja, orang yang bisa mencapai tingkat itu, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Kau ini cuma sampah rendahan. Cuma gembel yang lahir dari kalangan bawah.
Apa haknya dia bisa mendapatkan itu? Kalau begitu, Tuan Putri ketiga tolong jelaskan. Bagaimana bisa dia, di hadapan semua mata yang memandang, mencapai alam Dewa Langit dalam sekejap? Apa dia benar-benar mendapatkan berkah dari Kaisar Dewa? Kenapa masih tidak mau mengakuinya? Si tua bangka itu berniat merampas tubuh tuan muda ini. Ujung-ujungnya, malah tuan muda ini yang menghabisinya, bahkan memberinya anugerah kekuatan kultivasi yang luar biasa. Kalau ini bukan berkah, lalu apa? Keturunan dengan kemurnian darah di atas 90% akan mendapatkan berkah langsung dari Kaisar Agung Renwu. Inilah jalan Daoku. Yang mulia. Mari, ikutlah dengan orang tua ini. Orang tua ini akan membawamu masuk ke istana untuk menghadap penguasa dewa, untuk membuktikan jati dirimu, dan menganugerahkan gelar pangeran untukmu seumur hidup. Apa kau sudah gila? Dia itu anak haram hasil hubungan gelap dari Zhang Yi, menjadikannya seorang pangeran. Sama saja dengan menginjak-injak harga diri kekaisaran Dewa Hong Agung kita. Ke tanah, menurutmu, apa kata dunia tentang kita nanti? Orang tua ini ingatkan satu hal terakhir kepadamu. Pengangkatan seorang pangeran adalah fondasi utama dari kekaisaran. Hanya penguasa dewa yang berhak memutuskannya. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. HMPH. Hahaha. Aku sama sekali tidak akan membiarkan anak itu menjadi pangeran. Sampaikan perintah utamaku, Raja Langit, Raja Utara. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan. Hadang tetua klan dan Raja Lu sekarang juga. Jangan biarkan rencana mereka berhasil. Raja Langit, Raja Utara, King Luan si buruk rupa itu, ternyata punya kehebatan juga, sampai bisa menyuruh dua raja untuk bekerja untuknya. Senior Raja Lu, Raja Langit dan Raja Utara di Kekaisaran Dewa Hong Agung ini. Kekaisaran Dewa Hong Agung memiliki total 4 raja, yang masing-masing menjaga wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Mereka memiliki hak kekuasaan tertentu dalam pemerintahan kekaisaran. Tapi yang mulia tenang saja, perkara penganugerahan gelar pangeran adalah hal yang sangat besar. Hanya penguasa dewa seorang yang berhak membuat keputusan mutlak. Kami, keempat raja ini, paling-paling hanya punya hak untuk memberi saran. Kami tidak bisa mencampuri keputusan akhir dari penguasa dewa. Selama yang mulia bisa menunjukkan garis keturunan dan warisanmu, tidak akan ada satupun yang bisa menghalangimu. Kalau begitu, tuan muda ini benar-benar ingin lihat kau. Lonceng dewa berbunyi dengan sendirinya. Ini adalah segel larangan yang dipasang sendiri oleh Yang Mulia sebelum beliau bermeditasi. Kecuali ada peristiwa menggemparkan yang memengaruhi nasib negara. Lonceng dewa ini tidak akan pernah berbunyi. Sepertinya, garis keturunan dewa bela diriku ini memang luar biasa. Lapor, Yang Mulia, keturunan keluarga kerajaan yang selama ini hilang di luar sana. Putra dari putri ke-9 Zhang Yi, yaitu Li Haoran, membawa lebih dari 90% garis keturunan murni dewa bela diri. Hamba mohon agar dia diterima di istana dan dianugerahi gelar pangeran. Hamba setuju, Pangeran Li Haoran memiliki garis keturunan yang sangat murni, dan bahkan mendapatkan berkah langsung dari Kaisar Agung Dewa Bela Diri. Ini adalah pertanda kebangkitan dinasti Dewa Dahong kita. Aku menolak. Ayahanda. Li Haoran itu hanyalah anak yang dilahirkan Zhang Yi di dunia fana. Hasil dari hubungan gelapnya dengan pria biasa yang rendahan. Garis keturunannya kotor. Jika dia diterima, mau ditaruh di mana wajah keluarga kerajaan Dahong? Mau ditaruh di mana kehormatan para leluhur keluarga Zhang kita? Hamba sependapat, garis keturunan kerajaan adalah fondasi negara. Tidak boleh ada campuran yang merusaknya. Hamba juga setuju. Hamba mohon Yang Mulia mempertimbangkannya kembali. Jangan sampai keluarga kerajaan menanggung malu hanya karena satu orang. Biarkan dia masuk.
Cih, sok hebat. Li Haoran, tenangkan pikiranmu. Garis keturunanmu. Tunjukkanlah. Cukup. Di kehidupan ini, hukum alam pun tidak akan bisa menghentikanku. Kepadatan garis keturunannya, 100%. Itu tidak mungkin. 100% keturunan murni dewa bela diri, 100%. Selama 30.000 tahun sejarah dinasti ini, belum pernah ada yang seperti ini. Dia benar-benar penerus yang dipilih langsung oleh Kaisar Agung. Dinasti Dahong kita akan bangkit, akan berjaya. Sampaikan titahku. Mulai hari ini, Li Haoran resmi diangkat sebagai putra mahkota dinasti Dewa Dahong. Diberi gelar putra mahkota Zhenwu. Yang mulia putra mahkota, semoga yang mulia panjang umur dan berjaya selamanya. Bocah, jangan terlalu sombong kau. Kau bilang apa? Anginnya terlalu kencang. Aku tidak dengar. Kenapa? Kau tidak mengakui putra mahkota ini. Yang mulia penguasa, perempuan ini sepertinya tidak menghargai keputusan Anda. Hamba tidak bermaksud begitu. Hamba memberi salam. Memberi salam kepada putra mahkota Zhenwu. Nah, begitu baru benar. Seekor anjing memang harus bersikap seperti anjing. Cukup. 3 hari lagi, tanah leluhur akan dibuka. Putra mahkota akan memimpin para pangeran masuk untuk menjalani ujian. Taklukkan burung Phoenix penjaga negara yang akan segera bangkit. Hamba menerima titah. Bocah, lihat saja pembalasanku nanti. Tanah leluhur itu akan jadi kuburanmu. Sidang dibubarkan. Mengantar kepergian yang mulia. Semoga yang mulia abadi selamanya. Umur panjang dan tak berkesudahan. Yang mulia putra mahkota, Putri Qinglang itu orangnya sangat pendendam. Dia pasti tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Anda harus sangat berhati-hati saat ujian tanah leluhur nanti. Terutama terhadap pangeran ketiga dan pangeran ke-9. Tuan muda ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku malah takut kalau mereka tidak berani bertindak. 100% garis keturunan Zhenwu. Ditambah lagi, dia sekarang diangkat jadi putra mahkota. Bocah itu benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Benar. Kalau sampai kita membiarkan posisinya aman, dengan bakat alami dan dukungan dari kaisar yang dia miliki, dia pasti akan menarik berbagai buku kekuatan ke pihaknya. Itu hanya masalah waktu. Kalau sudah begitu, semua kekuasaan yang kita bangun di istana ini akan hancur tidak tersisa. Kenapa harus panik? Ujian tanah leluhur 3 hari lagi akan jadi akhir baginya. Dia yang baru saja menembus ranah dewa surgawi, tidak akan bisa membalikkan keadaan. Tapi dibandingkan dengan urusan itu, aku justru lebih memikirkan hal lain. Kejadian di aula istana hari ini, apa kalian perhatikan? Ada yang aneh dengan pancaran energi ayahanda. Maksudmu, ada yang tidak beres. Aura seorang dewa emas agung. Tidak seharusnya selemah itu. Ayahanda telah bertapa dalam pengasingan selama 3.000 tahun. Di luar sana, beliau mengaku sedang berusaha menembus batas melampaui tingkat dewa agung. Tapi, melihat dari tekanan aura yang beliau lepaskan hari ini, jangankan bertambah kuat, beliau malah terlihat seperti sedang berjaga-jaga untuk hal terburuk. Jadi, membunuh orang itu hanyalah tindakan sambilan. Tujuan kita yang sebenarnya adalah menaklukkan burung Phoenix pelindung negara yang akan segera lahir. Selama Phoenix itu ada di tangan kita, nanti, sekalipun terjadi hal buruk pada ayahanda, penguasa masa depan dari dinasti Dewa Agung ini, pastilah aku seorang. Hahaha. Tuan, aku sudah selesai menyerapnya. 12 kilat petir kesengsaraan Dewa Emas itu, semuanya sudah berhasil kulebur. Sekarang, biarpun ada Dewa Emas sungguhan yang berdiri di hadapanku, aku bisa membelahnya sampai jadi arang gosong. Kalau Tuan tidak percaya, carikan saja seseorang untuk dijadikan kelinci percobaan. Hahaha, sabar, tidak usah buru-buru. Beberapa hari lagi, bakal banyak orang yang bisa kau tebas sepuasnya. Kau ini kan seorang dewa pedang yang terhormat. Tapi kenapa lagamu sekarang malah lebih mirip pemuja iblis daripada aku sendiri? Hehe, ini semua kan berkat bimbingan Tuan Muda yang luar biasa. Tuan Muda, aku menginginkan sisa jiwa itu. Firasatku mengatakan, kalau aku menelannya, aku akan punya kesempatan untuk menembus tingkat Dewa Emas. Kau yakin? Kau ini baru di tingkat Dewa Bumi loh. Beraninya mau langsung loncat ke Dewa Emas. Lagi pula,
Sisa jiwa si tua bangka ini, bahkan Dewa Langit sekalipun belum tentu sanggup mencernanya. Salah-salah, malah kau yang bakal termakan balik olehnya. Jiwaku hancur. Masa ia cuma sisa jiwa begitu bisa menumbangkan Dewa Pedang nomor 1 ini? Sejujurnya, Tuan Muda, di masa lalu, aku pernah menerima warisan dari Dewa Pedang kuno. Ada sebuah jalan pencerahan di mana satu tegasan pedang bisa menembus batas tertinggi. Selama aku bisa memanfaatkan momentumnya, aku pasti bisa naik ke puncak keabadian dalam satu lompatan. Dan momentum itu, tak lain adalah sisa jiwa ini. Begitu aku menelannya, aku akan bisa membelah hukum alam dengan pedangku, dan membuktikan seluruh hasil latihanku selama ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? HMPH, lakukan saja. Biarpun langit runtuh, aku yang akan pasang badan menahannya untukmu. Tak ada yang bisa kuberikan sebagai balasan. Aku hanya bisa. Akhirnya, aku akan jadi lebih hebat dari anjing kuning sialan itu. Halah, jangan banyak gaya. Cepatlah. Siap. Pangeran ketiga, pangeran ketujuh, menginginkan burung Phoenix itu. Hehe. Tuan muda ini akan membuat kalian tahu, apa itu yang namanya kejutan. Yang mulia putra mahkota, tanah leluhur penuh dengan bahaya. Jangan sampai lengah. Pangeran pertama, Zhang Qianyuan. Tingkat kultivasinya adalah setengah langkah Dewa Emas, yang paling tinggi di antara semua pangeran. Pangeran ketiga dan pangeran ke-9 adalah bawahan Putri Kinglan. Mereka berada di tingkat Dewa Surgawi puncak. Mereka tadinya adalah saingan terkuat untuk posisi putra mahkota. Kini setelah Anda muncul secara tiba-tiba, mereka pasti menyimpan dendam terhadap Anda. Sangat mungkin mereka akan menjebak Anda di tanah leluhur. Bahkan membunuh Anda, putra mahkota. Tahu dirilah sedikit, enyahlah dari sini. Dan serahkan posisi putra mahkota. Tanah leluhur itu bukan akademi bela diri. Tanpa perlindungan Raja Rusa dan para tetua. Masuk ke sana berarti hidup matimu ditentukan oleh takdir. Kau pasti akan mati. Kalau aku tidak salah ingat, Tuan muda ini sekarang adalah putra mahkota. Kenapa kalian berdua tidak bersujud saat melihatku? Atau jangan-jangan lancang, cepat beri hormat kepada yang mulia putra mahkota. Hormat kami, yang mulia putra mahkota. Kalian mau merebut posisiku sebagai putra mahkota? Boleh saja. Aku tunggu kalian mengambilnya di tanah leluhur. Aku ingin lihat. Berapa lama lagi kau bisa bersikap sombong? Sudahlah, tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Keluar kalian semua. Hei, sungguh tak disangka. Kita akan bertemu lagi secepat ini. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Hanya mengandalkan kalian, sekelompok pecundang lemah ini. Kau pikir tuan muda ini lemah dan gampang diinjak-injak? Ya, cih. Biar kulihat, sampai kapan kau bisa sombong begitu? Habisi dia. Dahuang, waktunya makan. Dewa Langit. Anjing ini, ternyata seekor Dewa Langit. Mana mungkin? Bangkitlah, Kaisar Agung Zhenwu. Binatang tetaplah binatang. Di hadapan kekuatan suci garis keturunan asli Zhenwu milik keluarga Zhangku, kalian sama sekali tidak ada apa-apanya. Kekuatan suci garis keturunan Zhenwu, ya, wah, hebat sekali, ya, tentu saja. Memanggil bayangan Kaisar Agung Zhenwu ke medan tempur, memberikan kekuatan tempur yang tak tertandingi pada tingkat yang sama. Kekuatan suci dari garis keturunan sehebat ini, jika kau melihat ke seluruh alam dewa, hanya keluarga Kekaisaran Hong Agung milikku yang memilikinya. Bayangan Kaisar Agung. Tidak mungkin, hanya seekor anjing. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan kekuatan suci keluarga Zhangku? Sepertinya, hal yang sangat kau banggakan itu. Ternyata tidak sehebat itu. Bahkan, anjing ini menggunakannya lebih baik darimu. Ah.
Ada pesan terakhir. Tidak, tidak. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini pangeran ke-9 dari Kekaisaran Hong Agung. Kalau kau berani membunuhku, Bibi Naga Biru tidak akan pernah mengampunimu. Ayahanda Kaisar juga pasti tidak akan melepaskanmu. Ancamanmu itu sama sekali tidak ada artinya buatku. Wah. Kualitas pusaka berhasil ditingkatkan menjadi harta spiritual bawaan tingkat menengah, memicu efek umpan balik kekuatan. Selamat kepada tuan rumah, tingkat kultivasi berhasil menembus tahap menengah Dewa Langit. Ternyata pusaka ini bisa memberikan umpan balik pada kultivasiku. Panji Kaisar Manusia ini, bentuknya semakin meyakinkan. Iya. Kerja bagus, ini hadiah untukmu. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan Muda. Tidak kusangka, secepat ini kau bisa menembus tingkat Dewa Emas. Pondasiku masih agak kurang. Aku hanya berhasil menembus puncak Dewa Langit. Sayang sekali, pil emas 9 putaran hanya bisa dikonsumsi 1 kali. Kalau tidak, pil itu pasti bisa membantumu mencapai tingkat Dewa Emas. Tuan Muda, jangan khawatir. Beri aku waktu untuk menstabilkan diri sebentar lagi. Aku sangat yakin bisa menembus tingkat Dewa Emas. Dan itu pasti tidak akan memakan waktu lama. Berkultivasi di aliran iblis memang sangat nikmat. Sama sekali tidak ada yang namanya godaan iblis hati. Tuan Muda, makhluk ini sudah mencapai tingkat Dewa Langit. Tapi kenapa dia belum berubah wujud menjadi manusia? Kau tahu apa? Sialan, kalau Tuan Anjing ini berubah wujud, bagaimana aku bisa berguling-guling dan bertingkah imut untuk menyenangkan Tuan Muda? Bagaimana aku bisa membantu Tuan Muda mempermalukan musuh? Dan mana mungkin aku bisa dapat begitu banyak hadiah obat dewa? Benar-benar seekor anjing sejati. Aku adalah keturunan Raja Nether yang agung. Cepat kemari dan terimalah warisanku. Ada warisan lain yang muncul ke dunia. Ayo, kita pergi lihat. Itu adalah putra mahkota bela diri sejati yang baru. Rupanya dia juga ingin ikut campur dan mengambil bagian. Putra mahkota omong kosong. Dia kan cuma mengandalkan garis keturunannya yang sedikit lebih murni. Kalau benar-benar adu kekuatan, 1 jariku saja sudah cukup untuk meremukannya. Warisan sampah macam apa ini? Hanya membuang-buang waktuku saja. Dia pasti sadar, kalau tetap di sini pun dia tidak akan menang melawan kita. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jenius. Benar-benar jenius yang tiada taranya. Nak, jangan pergi dulu. Cepat buka pikiranmu dan terimalah warisan tertinggi milikku ini. Warisan Raja Nether. Bisa-bisanya memilih putra mahkota Li Haoran itu atas kemauannya sendiri. Memangnya dia punya hak apa? Dia tidak berhak menyentuh warisan Raja Nether, itu pangeran ke-7. Dia ternyata sudah kembali dari gua iblis. Kudengar dia pergi ke sana demi menembus tingkat akhir Dewa Langit. Entah dia berhasil atau tidak. Kau pikir kau ini siapa? Hah? Cari mati kau. HMPH, pakai pedang di depan Tuan Muda ini, memangnya kau pantas? Menyedihkan. Kau benar-benar sudah memancing amarahku. Ah. Jurus pusaka garis keturunan, dia mengeluarkan kesaktiannya. Putra mahkota ini ternyata bisa memaksa pangeran ke-7 untuk mengeluarkannya. Ayah, kesaktian garis keturunan, ya, wah, hebatnya, Tuan Muda ini sampai lemas saking takutnya loh. HMPH, aku tahu kau memiliki 100% darah suci Zenwu, tapi kemurnian darah bukanlah segalanya. Penggunaan kesaktian bergantung pada pemahaman dan kerasnya latihan. Keluarkan bayangan bumimu itu. Hari ini, pangeran ini akan mengalahkanmu dengan adil dan mutlak. Biar kau tahu seberapa jauh perbedaan kekuatan kita. Sesuai keinginanmu. Ini.
Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menguasai kesaktian garis keturunan secepat itu? Lagi pula wujudnya sangat padat dan sempurna. Ini sama sekali tidak mungkin. Bukankah hal semacam ini gampang dipelajari asal kau punya tangan? Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Aku akui kau pantas menjadi putra mahkota. Kau berhak mewarisi pusaka Raja Dunia Bawah. Tolong jangan bunuh aku. Pangeran ketujuh ternyata bahkan tidak sanggup menahan satu serangan pun. Bagus. Benar-benar pantas menjadi orang pilihan rajamu ini. Baik dari segi bakat maupun kekuatan. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ingat baik-baik kata tuan muda ini. Tanpa seizinku. Kau tidak berhak menyentuhnya. Enyahlah. Lagi pula, warisan rongsokan milikmu ini. Tuan muda ini bahkan tidak sudi meliriknya. Dia benar-benar menolak warisan Raja Dunia Bawah. Apa dia sudah gila? Bocah, apa kau tahu siapa rajamu ini? Tuan muda ini tidak tertarik dengan sampah. Semasa hidup, rajamu ini adalah Dewa Emas Dalwo. Warisanku ini dijamin bisa membuatmu menerobos dengan aman ke tingkat Tai. Dewa Emas, omong kosong, tanpa bantuanmu pun, tuan muda ini bisa mencapai tingkat Dewa Emas Tai. Benarkah? Tentu saja. Kata-kata rajamu ini pantang ditarik kembali. Kalau begitu, cepat serahkan padaku. Nah, begitu dong. Ini adalah hasil jerih payah raja ini seumur hidup. Kau harus memahaminya dengan sepenuh hati. Jangan pernah meremehkannya. Dahuang. Kau memberikan warisan raja ini kepada seekor anjing. Bukankah sampah memang cocoknya untuk makanan anjing? Ada masalah. Kau telah menolak warisan Raja Neraka, memicu pengembalian berlipat ganda hingga 1000 kali. Selamat, kau mendapatkan jurus tebasan pedang pembelah langit. Jurus tebasan pedang pembelah langit tidak memiliki batasan tingkatan. Menarik juga. Memang pantas jadi barang buatan sistem. Boleh juga kau, bocah. Kau berhasil membuka mata raja ini. Kuharap kemampuanmu benar-benar sebesar kesombonganmu. Sudah mencapai puncak tingkat Dewa Langit. Sialan, dia juga berada di puncak tingkat Dewa Langit. Kapan aku bisa melampaui anjing ini? Bahkan anjing milik Yin Haoran pun berada di puncak tingkat Dewa Langit. Apa ini masih dunia yang ku kenal? Burung Phoenix pelindung negara telah resmi muncul. Panji Kaisar Manusia menelan Dewa Langit. Kualitasnya sedikit meningkat, memicu efek timbal balik energi. Selamat kepada tuan rumah, tingkat kultivasi meningkat ke tahap akhir Dewa Langit. Semuanya datang demi burung Phoenix itu. Kakak pertama, kita ini bersaudara. Bisakah kau mengalah dan menyerahkan Phoenix pelindung negara ini kepada adik ketigamu ini? Kelak jika aku naik tahta, aku tak akan melupakan kebaikanmu hari ini, kakak. Sebagai calon penguasa kerajaan berikutnya, tahta itu sudah pasti akan menjadi milikku. Meski begitu, tapi sekarang, jangan bilang kakak pertama sudah lupa. Di atas kita, masih ada putra mahkota Zhenwu yang berkuasa. Bocah sialan dari alam bawah itu. Memangnya dia pantas? Memangnya tuan muda ini tidak pantas? Ini baru pertama kalinya kulihat. Kalian berdua, saat berhadapan dengan putra mahkota ini, kenapa kalian tidak bersujud? Kami memanggilmu putra mahkota karena masih memberimu muka. Tapi kalau kami tidak sudi, kau ini cuma sampah yang merangkak naik dari alam bawah, menyuruh kami bersujud padamu. Memangnya kau pantas? Ya ampun, maaf ya, tanganku gemetar nih. Kakak pertama, kita gabung kekuatan dulu untuk menghabisi bocah ini. Setelah itu baru kita tentukan siapa yang paling hebat di antara kita. Bagaimana? Masuk akal, kan? Dia sama sekali tidak pantas bersaing dengan kita untuk menjadi sang Phoenix. Li Haoran, aku akui kau memang punya sedikit kemampuan, tapi di pihak kami ada hampir 100 orang. Dikeroyok bergantian pun, kami bisa menyiksamu sampai mati. Lihat saja, kami akan mengirimmu ke alam baka. Mending kalian pergi kursus merangkai kata dulu sana. Dialog kalian kaku sekali.
Tidak kusangka, suatu hari nanti aku harus bertarung berdampingan dengan anjing sepertimu. Kau pilih duluan, sisanya serahkan padaku. Bagian pamer kehebatan biar diserahkan kepada sang tuan. Dasar kacung murahan. Tuan-tuan, kalian semua telah dikepung olehku sendirian. Apa? Ini tidak mungkin. Ah. Ah. Kau, jangan mendekat. Membunuh sesama, menurut hukum klan. Membantai anggota klan sendiri, mana mungkin begitu. Tuan muda ini cuma sedang mengirim kalian kembali ke neraka untuk didaur ulang. Cuma segini saja kemampuan kalian. Sebagai seorang pangeran, kalian ini benar-benar sampah. Li Haoran, kau jangan terlalu tuan muda ini memang sombong. Terus kenapa? Tidak terima. Kalau tidak terima, keluarkan semua senjata rahasia kalian sekarang. Hahaha. Panggil Putri Naga Hijau yang gemuk dan jelek itu kemari. Hah? Kau, dari mana kau tahu? Tuan muda ini tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Bibi King Luan, tolong aku. Li Haoran, beraninya kau menyentuh orangku. Orang dari alam bawah. Hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi ribuan keping. King Luan, kau belum pantas untuk menyentuhku. Ibu. Haoran, kau sudah tumbuh sebesar ini. Zhang Yiye, dasar perempuan murahan. Dulu kau diam-diam turun ke alam bawah dan menjalin hubungan gelap dengan semut rendahan dari sana. Kau benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan dahung kita. Ayahanda Kaisar telah mengurungmu di tanah leluhur. Tapi kau berani-beraninya melarikan diri. Dosamu kini semakin bertambah. King Luan, dulu saat aku turun ke alam bawah untuk berlatih, kaulah yang sangat iri dengan bakatku. Kau mengirim orang untuk terus memburuku dan berusaha menghancurkanku. Selama bertahun-tahun kau menahanku, menyiksaku. Semua itu masih bisa aku abaikan. Tapi jika kau berani menyentuh selai rambut pun dari putraku, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. HMPH. Raja Langit, Raja Utara, bekerja samalah denganku. Tangkap perempuan murahan ini beserta putranya. Baik, baik, MMM. Hahaha. Zhang Yiyi, kekuatanmu ternyata lebih lemah dari yang dulu. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Burung Phoenix telah muncul. Kalian berdua, tahan mereka. Zhang Yiyi, biar aku yang menaklukkan burung Phoenix ini. Baik. Tenang saja. Dia tidak akan bisa menaklukkannya.
Kemarilah, jadikan aku sebagai tuanmu. HMPH. Bah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa burung Phoenix memilih untuk tunduk padamu? Padahal aku sudah mempersiapkan semua ini demi hari ini. Anak pintar. Itu karena kau hanyalah sampah. Tunggu sebentar. Hahaha. Arah. Sialan, bocah ini berada di tanah leluhur dan berhadapan langsung dengan burung Phoenix. Xiao Feng. Kita sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Ayo, berdirilah dulu. Ibu, segel kutukan di tubuhmu ini. Apa sih buruk rupa itu yang memasangnya? Ini adalah segel dari tanah leluhur. Segel ini membuat ibu tidak bisa pergi dari sini. Hanya Dewa Emas Daluo atau seekor Phoenix yang bisa menghancurkannya. Ibu, bersabarlah sedikit lagi. Aku akan membawa ibu berkumpul kembali dengan ayah. Baiklah, Dahuang, pedang tua, ayo mulai bekerja. Kuras habis semua harta karun, tanaman dewa, dan tambang spiritual di tanah leluhur ini. Bawa semua artefak kuno itu untuk tuan muda ini. Jangan sisakan satu pun. Hehe, tenang saja tuan muda. Urusan seperti ini adalah keahlianku. Kita tidak bisa terus diam dan menunggu mati. Li Haoran telah menaklukkan pangeran mahkota. Begitu dia keluar dari tanah leluhur, cepat atau lambat, dia yang akan mewarisi tahta dinasti Dewa Hong Agung ini. Jika itu terjadi, kita berdua akan tamat. Maksudmu? Aku sudah menyelidiki semuanya. Sesuai dengan dugaanku, si tua bangka ayahanda itu gagal menembus tingkat di atas Dewa Daluo. Dia sudah lama mati. Sosok yang sekarang duduk di atas tahta naga hanyalah sisa jiwa yang dia tinggalkan. Kekuatannya bahkan tidak setingkat Dewa Emas Tai. Mumpung si Li Haoran itu belum keluar dari penghalang, kita sergap dia. Sehebat apapun Li Haoran, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Bagus. Dasar kalian anak-anak durhaka. Segera pasang jaring perangkap berlapis. Segel seluruh jalan keluar dari tanah leluhur. Begitu Li Haoran dan Zhang Yi muncul, habisi mereka di tempat. Ibu, Putri Qinglan sudah ada di luar. Mereka telah memasang perangkap mematikan. Setelah kita keluar nanti, jangan membuang waktu untuk bertarung. Kita harus segera pergi dari sini. Selama ada ayahanda, apa dia berani bertindak gegabah? Yang Mulia Penguasa Dewa telah mangkat. Beliau gagal menembus tingkat di atas Dewa Daluo. Tubuhnya telah musnah sejak 3 hari yang lalu. Sebelum wafat, beliau mewariskan tahta penguasa dewa kepadaku. Hanya dalam waktu 3 hari, pergantian dinasti. Harus kuakui, dia memang punya kemampuan. Beraninya kalian mencelakai ayahanda kaisar dan keluarga kerajaan? Dosa kalian tak bisa diampuni, pengawal. Tangkap mereka semua untukku. Yang Mulia. Yang Mulia, cepat pergi. Kami akan menahan mereka. Yang Mulia, Anda harus bertahan hidup. Selama Anda masih hidup, dinasti abadi Dahong tidak akan pernah hancur. Lari. Raja Lu dan para tetua agung. Mereka tidak akan mati. Putri Qinglan harus mengamankan tahtanya sebagai Maha Pemaharani. Dia masih membutuhkan para menteri senior itu untuk menenangkan rakyat. Kalau dia membunuh mereka sekarang, itu hanya akan memicu pemberontakan para menteri. Dia tidak sebodoh itu.
Tapi, dia akan segera menyesal. Menyesal karena gagal menghabisiku di tanah leluhur. Ketua Sekte. Putra Suci. Tuan Muda. Dia sudah kembali. Bocah tengik. Kau benar-benar membuat ayahmu mati ketakutan. Ayah, lihat siapa yang datang. Kak Tian. Sumber daya di tanah ini memang lumayan banyak. Tapi kalau ingin menyerap semua ini dalam waktu singkat, masih sangat jauh dari kata cukup. Sistem, kuharap kau tidak mengecewakanku. Tuan Muda, jika ada sesuatu, perintahkan saja. Kau mau atau tidak? Serahkan semua sumber daya itu padaku. Kalau tidak, akan kuhabisi kau sekarang juga. Perasaan ini luar biasa nikmatnya. Aku menolak. Anda menolak permintaan dari Dewa Pedang nomor 1, memicu pengembalian kritis 1000 kali lipat, memperoleh 1 butir pil emas tingkat 10. Pil emas tingkat 10. Siapapun di bawah ranah Dewa Emas Daluo yang menelan pil ini, bisa menembus aras kultivasi tanpa hambatan apapun, tanpa ada efek samping sama sekali. Ternyata benar-benar bisa. Pil emas tingkat 10. Benda ini berarti bahwa Tuan Muda ini bisa menciptakan Dewa Emas Tai secara massal. Lanjutkan. Tuan Muda, lihat saja nanti. Hahaha, Anda menolak, memicu pengembalian kritis 1000 kali lipat, mendapatkan 1 butir pil emas tingkat 10. Anda menolak pil emas tingkat 10. Aku sudah tidak sanggup lagi, Tuan Muda. Aku benar-benar sudah tidak kuat. Biarkan aku istirahat sebentar. Anda secara kumulatif telah menolak tawaran ini sebanyak 100 kali, memicu pengembalian kritis 10.000 kali lipat. Secara kumulatif mendapatkan 100 butir pil emas tingkat 10. Ah, akhirnya. Tingkat Dewa Emas Tai. Ah, kau sudah mencapai Dewa Emas Tai. Aku sudah bersusah payah berkultivasi selama 7.000 tahun. Baru bisa menyentuh ambang batas Dewa Emas. Tapi bocah sepertimu berhasil melampuiku hanya dalam waktu sebulan lebih. Kalian semua juga akan kebagian. Hahaha, Dewa Emas Tai. Akhirnya hariku tiba juga. 7.000 tahun lamanya. Sepadan, semuanya sangat sepadan. Dewa Emas Tai, seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka bisa mencapai tingkat setinggi ini. Para menteri bersujud. Hidup abadi bersama langit dan bumi. Umur panjang tiada taraf. Hidup abadi bersama langit dan bumi. Umur panjang tiada taraf. Para menteriku, bangkitlah. Mulai hari ini, dinasti abadi Dahong akan berganti era. Gelar dan nama era akan diubah menjadi era King Luan. Kita akan menaklukkan seluruh surga, dan membangun pencapaian agung yang tak tertandingi. Lin Fan. Hari ini, aku sangat gembira.
Kemarilah kau. Baik, Yang Mulia. Racun air mata ular penembus tulang, tidak berwarna dan tidak berbau. Ini adalah racun kronis paling mematikan di seluruh penjuru langit dan bumi. Awalnya, racun ini sama sekali tidak bisa dirasakan. Tapi, saat racunnya menumpuk hingga ke titik batas, tingkat kultivasi korban akan merosot tajam secara permanen. Terus merosot sampai fondasi keabadiannya hancur berantakan, dan dia jatuh menjadi manusia biasa yang tak berguna. Putri King Lan. Setiap kali kau menikmati kesenangan ranjang itu, racun ini akan meresap satu tingkat lebih dalam. Hadiah luar biasa ini. Sejak hari pertama Lin Fan menginjakan kaki di kamarmu. Sudah aku, tuan mudamu ini, tanamkan di dalam tubuhmu. Di alam dewa ini, ada ribuan cara untuk meracuni seseorang. Tapi taktik licik yang kugunakan ini. Hei. Hahaha. Putri King Lan. Pil beracun yang aku siapkan khusus untukmu. Waktunya sudah tiba. Racun di tubuhmu pasti sudah bereaksi sekarang. Sialan, keparat kau. Yang Mulia, wajah Anda terlihat sangat pucat. Apakah kondisi kesehatan Anda sedang terganggu? Bukan apa-apa. Sampaikan titahku. 3 hari dari sekarang, siapkan seluruh pasukan. Kita gempur benua Dewa Awan Hijau. Aku sendiri yang akan membinasakan Sekte Iblis, beserta si keparat Li Haoran itu. Aku akan menghapus eksistensi mereka selamanya dari alam dewa ini. Li Haoran, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah dan terimalah kematianmu. Memberi para wanitamu di Sekte Iblis itu kematian yang terhormat. Cih, mati pun kami tidak sudi menyerah. Astaga, kenapa kau malah merebut jatah bicaraku? Kejutan. Ini baru sekadar hidangan pembukanya saja. Bagaimana mungkin? Ada lebih dari 20 kultivator di puncak ranah Tai. Sialan. Informasi kita salah. Ternyata selama ini mereka menyembunyikan kekuatan aslinya. Hahaha. Haoran. Kau pikir, hanya dengan mengandalkan gerombolan sampah tak berguna ini, kalian pikir bisa menandingi Beta? Naif sekali. Beta telah mendapat berkah takdir dari dinasti abadi Taihong. Kekuatan kultivasi Beta kini telah mencapai tahap setengah langkah Daluo. Kalian semua hanyalah sekumpulan serangga. Di hadapan kekuatan yang mutlak, jumlah kalian sama sekali tidak ada artinya. Hanya dengan satu tangan, Beta bisa meremukkan kalian semua. Wah! Setengah langkah Daluo. Iya. Duh, aku jadi takut sekali nih. Kekuatan kultivasiku. Kenapa jadi begini? Tidak. Ini mustahil. Kekuatan kultivasiku. Ada apa dengan tubuhku? Racun air mata ular bayangan kuno. Kau menyukainya. Air mata ular bayangan kuno. Kau, kapan kau meracuniku? Mustahil. Penjagaan di sekitarku sangat ketat. Kau sama sekali tidak punya celah. Saat Yang Mulia sedang bersenang-senang tadi.
Ternyata kau, Lin Fan. Dasar anjing keparat, mustahil, bukankah kau dan Lin Haoran punya dendam pribadi? Kau rupanya sudah lama mengendalikan Lin Fan. Kau sengaja menyuruhnya mendekati beta. Selamat, tebakanmu tepat sekali. Pengawal. Ah, lepaskan aku. Dasar anjing, lepaskan beta. Beta akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi puluhan ribu keping, mencabut dan menyiksa jiwamu, membuatmu tidak bisa bereinkarnasi untuk selamanya. Jalan hidupmu berakhir sampai di sini. Aku sungguh-sungguh. Semua ini kulakukan demi ibuku. Putri King Luan telah mati. Sekarang kalian pilih sendiri. Mau hidup atau mati? Hamba bersedia menyerah. Hamba bersedia mengabdi. Hamba rela mempertaruhkan nyawa demi Paduka. Demi dinasti abadi Hong Agung. Kami memberi hormat kepada leluhur. Semoga leluhur hidup abadi selamanya, panjang umur dan berjaya selamanya. Dunia abadi ini sungguh luas, tapi ambisiku jauh lebih besar. Semuanya baru saja dimulai. Kalian semua, bangkitlah. Hahaha. Pada akhirnya, dunia ini adalah milik keluarga Li kita. Bocah, kelak di dunia ini, kau harus mengandalkan kakek dewa pedangmu ini. Aku. Hamparan dunia yang luas ini, akhirnya menjadi milikku.